Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keesokan pagi harinya, di depan villa sederhana dengan gerbang berwarna perak tampak ramai, wajah-wajah baru telah muncul. Ada 100 orang yang hadir termasuk dengan anggota senior. Telah hadir, Lin Mo, Ting Ting, Huo An, Tang Qin Duan Qi serta semua murid dari kota Perak. Selain itu juga telah hadir Moya, Yogo dan Bao Bao dengan wajah tampak muram. Muncul juga para senior mereka. Li Hao, Xia Xifa, Chen Chen dan Wu Dao. Saat semua orang telah hadir, King Ruo keluar dari kamarnya. Pemimpin, ucap semua orang menyapa dengan hormat. Mereka memandang King Ruo dengan kagum, sang pembantai dan pahlawan sekte. Terlebih para murid dari kota Perak, mereka menatap King Ruo dengan sangat kagum dan bangga. Saat ini, dengan susah payah mereka mengejar tingkat King Ruo hingga mencapai di tingkat ranah pertapa. Tapi ternyata King Ruo sudah menjadi kultivator tingkat dewa, sungguh monster, gumam dalam hati mereka semua. King Ruo menatap mereka yang hadir dengan tatapan kagum. Saudara sekalian, selamat datang dan selamat bergabung dengan Liga Raja Wali Perak. Maaf sebelumnya aku tidak pernah menemui saudara sekalian. Hari ini aku King Ruo mengumpulkan saudara sekalian, karena banyak hal yang ingin ku ketahui terkait dengan perkembangan faksi kita. Pertama-tama aku ingin mengucapkan, turut berduka cita atas kehilangan saudara kita para murid serta anggota Liga Raja Wali Perak. Saudara sekalian, aku juga ingin memperkenalkan calon istriku yang juga merupakan anggota Liga Raja Wali Perak, ucapnya. King Ling muncul dengan gaun merah. Senang berjumpa dengan saudara sekalian. Aku King Ling calon istri King Ruo, ucapnya ramah. Semua anggota baru dari Liga Raja Wali Perak ternganga, mereka bahkan tidak pernah menyangka akan melihat wanita secantik itu muncul di hadapan mereka. Junior Ling, kamu akhirnya datang, ucap Xia Xifa dan Chen Chen menghampiri King Ling dan memeluknya dengan hangat. Bahkan mereka juga terkejut dengan tingkatan kultivasi King Ling yang sudah menjadi kultivator spiritual. Kakak senior, maaf sebelumnya, karena aku tidak bisa datang bersama kalian di sekte, ucapnya ramah. Adik ipar, kamu sangat luar biasa, ucap King Helong dan King Hielong menyapa dengan hormat. Kakak ipar, kalian juga sangat luar biasa. Terima kasih sudah menjaga kakak Ruo, balas King Ling dengan hormat. Moya, Yogo dan Bao hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menatap King Ling dengan takjub. Wanita yang dimiliki oleh King Ruo benar-benar di luar nalar mereka. Pantas saja, dia tidak menyukai saudari Meng Yue, karena calon istrinya lebih cantik, batin Yogo. Mereka bertiga tahu Meng Yue merupakan wanita yang sangat cantik di angkatannya, tetapi King Ling calon istri King Ruo lebih cantik lagi. Akhirnya semua orang saling memperkenalkan diri. Mereka akhirnya tahu bahwa King Ling juga merupakan sesama murid sekte Gunung Emas yang berasal dari kota Perak. Dari 100 anggota yang hadir, masing-masing dari mereka semua adalah pemimpin pasukan yang mengkomandoi 100 murid dari anggota Liga Raja Wali, sehingga saat ini jumlah anggota Liga Raja Wali Perak sudah mencapai 1000 orang. Sebenarnya banyak yang ingin masuk menjadi anggota Liga Raja Wali Perak, tetapi oleh karena King Helong lebih memilih kualitas, maka hanya sedikit yang bisa masuk. Awalnya King Helong dan para senior menerima siapa saja. Setelah anggota semakin banyak, mereka lalu membuat seleksi khusus untuk mencari anggota yang sesuai dengan visi dan misi dari Liga Raja Wali Perak. Saat mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba aura Dewa Bumi tingkat puncak datang. Hormat pada Tetua Agung King Ruyue, ucap semua orang dengan hormat. Hahaha, lanjutkan pertemuan kalian, aku hanya ingin singgah sebentar, ucapnya sambil menatap King Ruo.
Nenek, ucap King Ruo sambil tersenyum hangat. Sus, muncul anak kecil berusia 3 tahun sehingga mengejutkan semua orang. Selain sangat tampan, anak kecil itu juga memiliki aura ranah langit tingkat puncak. Siapa anak kecil ini? Apakah seorang monster? Ucap kerumunan dengan penasaran. Dengan langkah tertatih-tatih seperti anak kecil umumnya, Zilong menghampiri King Ruyue. Nenek buyut, ucapnya manja lalu melompat ke dalam gendongan King Ruyue. Apa? Siapa anak kecil ini? Mengapa memanggil tetua agung dengan sebutan nenek buyut? Jangan-jangan itu putra King Ruo, gumam dalam hati semua orang semakin penasaran. Ayah, ibu aku pergi bermain, ucapnya sambil menatap King Ruo dan King Ling dengan bahagia. Baiklah, ingat, jangan merepotkan nenek buyut, ucap King Ling dengan lembut. Baik ibu, ucapnya lalu pergi bersama King Ruyue. Semua orang di dalam ruangan itu hening dalam penasaran. Saudara sekalian, maaf sebelumnya karena tidak memperkenalkannya. Dia adalah King Zilong, putra kami, ucap King Ruo memecah keheningan. Akhirnya ruangan itu riuh kembali. Adik Ruo, adik ipar Ling, selamat, ucap King Helong dan diikuti semua orang. Sungguh monster. Ayahnya adalah monster besar dan pahlawan yang sangat kuat, sedangkan anaknya adalah monster kecil yang tampan, ucap semua orang yang hadir mengagumi Zilong. Anak berusia 3 tahun, sudah di ranah langit tingkat puncak. Jika mereka tahu kalau Zilong adalah jelmaan binatang spiritual naga kuno, mereka mungkin tidak akan pernah percaya itu. Baiklah, kita lanjutkan kembali pertemuan kita, ucap King Ruo. Dan seketika itu, kegemparan terjadi di Sekte Gunung Emas. Seorang anak kecil yang tampan dengan kekuatan ranah tingkat langit puncak, terlihat sedang bermain bersama tetua agung King Ruyue. Berita tentang anak kecil itu menarik perhatian, dan menjadi bahan pembicaraan semua orang. Siapa anak kecil itu? Lalu apa hubungannya dengan tetua agung King Ruyue? Semua itu menjadi pertanyaan semua orang yang melihatnya. Ditemani King Ruyue, Zilong yang sedang bermain di lapangan bela diri istana puncak gunung utama terus didatangi oleh para murid yang penasaran dengan berita tersebut. Di hadapan mereka, anak kecil tersebut terus menggerakkan pisau-pisau kecil dan menembakkannya pada sasarannya. Para murid yang datang hanya menatap kagum, sungguh anak kecil yang sangat tampan dan kuat, ucap mereka memuji. Sus, Patriark Molin muncul. Mata tajamnya menatap Zilong yang sedang bermain dengan riang. Sungguh jenius, ucapnya kagum. Tetua agung, ucapnya menyapa King Ruyue yang terus mengawasi Zilong. Oh, Patriark, ada apa? Tanya King Ruyue dengan ramah. Haha, aku hanya kebetulan lewat, ucapnya sambil menatap Zilong yang terus bermain. Dengan perlahan, Patriark Molin lalu menghampiri Zilong yang terus bermain. Nak, siapa namamu? Tanya Patriark Molin penasaran yang juga diikuti semua orang. Kakek, aku King Zilong, ucapnya dengan suara cadel yang lucu memberi hormat pada Patriark Molin. Semua murid yang berada di tempat itu berusaha menahan tawa saat mendengar suara cadelnya yang lucu. Mereka ingin tertawa, tetapi tidak berani karena takut menyinggung Patriark Molin, apalagi ada tetua agung King Ruyue yang dari tadi sedang fokus mengawasi Zilong. King Zilong, anak hebat, ucapnya sambil tertawa. Kakek ingin bermain denganku. Tanya Zilong dengan wajah polosnya. Hahaha, apakah boleh? Tanya Patriark Molin. Tentu, jawabnya lucu. Apakah ayahmu tidak akan marah? Ucap Patriark Molin dengan penuh senyum. Ayah tidak akan marah, karena dia sangat sayang padaku. Ayah bahkan menghukum siapa saja yang menggangguku, ucap Zilong sambil menggosok-gosok hidungnya. Hahaha, apakah begitu nak? Lalu siapa ayah dan ibumu? Tanya Molin penasaran. Kakek, ayahku bernama King Ruo, dan ibuku bernama King Ling, apakah kakek mengenalnya? Ucap tanya Zilong. Bang, jantung semua orang berdetak dengan kencang. Semua orang yang hadir di tempat itu terkejut, seakan mereka tidak percaya dengan apa yang diucapkan anak kecil itu. Benar, dia adalah putra King Ruo, ucap King Ruyue membenarkan apa yang diucapkan oleh Zilong.
Para murid yang dari tadi penasaran dengan identitas anak kecil tersebut akhirnya terpuaskan. Sungguh putra seorang monster, gumam mereka dalam hati. Silong panggil aku kakek Molin, ucap Patriark memperkenalkan dirinya. Baik kakek Olin, ucapnya dengan gembira. Semua murid di tempat itu menyukai Zilong, selain tampan dan kuat, Zilong juga ramah. Sehingga menarik para murid untuk ikut bermain bersamanya. Di Villa Gerbang Perak, King Ruo dan para anggota Liga Raja Wali Perak sedang mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan banyak hal terkait dengan kemajuan Liga Raja Wali Perak. Saudara sekalian, tidak lama lagi aku akan mengadakan perjalanan. Aku selalu mempercayakan tugas ini pada saudaraku King Helong dan saudara King Hielong. Aku mohon dukungan kalian untuk tetap membantunya, buat faksi ini menjadi lebih kuat supaya dapat membantu Sekte Gunung Emas. Kita harus memberikan kontribusi yang banyak untuk sekte kita supaya dapat menjadi contoh faksi lain, sehingga nama Sekte Gunung Emas semakin jaya, ucap King Ruo. Faksi Liga Raja Wali Perak memiliki 4 wakil pemimpin yang berada di 4 tempat, yaitu Gunung Timur, Barat, Utara dan Selatan. Gunung Timur dipimpin oleh King Helong, dan dibantu oleh King Hielong bertugas merekrut para anggota, sumber daya dan misi faksi. Gunung Barat dipimpin Lin Mo, dan dibantu oleh Mo yang membidangi alkemis dan obat-obatan. Gunung Utara dipimpin oleh Huoan, dan dibantu oleh Bao Bao membidangi pembuatan senjata. Gunung Selatan dipimpin oleh Zofan, dan dibantu oleh Yogo membidangi formasi dan mantra penyebaran. Sedangkan King Ruo tetap menjadi pemimpin utama yang dibantu oleh 4 senior utama mereka yaitu Li Hao, Xia Xifa, Chen Chen dan Wu Dao. Dalam pertemuan itu, mereka juga memperbaharui visi dan misi mereka. Setiap anggota faksi Liga Raja Wali Perak, mereka harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, loyal, kuat dan berkarakter. Tugasnya adalah membantu anggota untuk maju dan berkembang bersama dalam kekuatan dan persaudaraan. Selain itu, dalam pertemuan ini King Helong serta para komandan melaporkan pendapatan mereka beberapa tahun terakhir, baik itu sumber daya dan kristal jiwa yang merupakan kontribusi dari setiap anggota. Dalam pertemuan tersebut juga membahas masalah penyerangan yang akan dilakukan oleh Sekte Gunung Emas 1 bulan lagi. Baiklah, sebagai murid dari Sekte Gunung Emas, kita harus memberikan kontribusi pada sekte kita. Aku ingin dalam 1 bulan ini, faksi Liga Raja Wali Perak menjadi kuat, ucap King Ruo sambil melambaikan tangannya. Sus, muncul 10 peti besar. Sus, lalu muncul lagi 10 peti besar lainnya. Setiap wakil pemimpin, ambil masing-masing 3 peti dan bagikan kepada anggotanya sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Aku ingin dalam waktu 1 bulan ini, semua anggota Liga Raja Wali Perak dapat menjadi semakin kuat, sehingga dapat membantu dalam perang besar 1 bulan lagi, ucap King Ruo. 4 wakil pemimpin lalu mengambil masing-masing 3 peti. Saat mereka membuka dan melihat isi peti tersebut, tubuh mereka menegang dengan tangan bergetar. Ini adalah kekayaan yang sangat banyak, ucap para wakil pemimpin takjub. 1 peti saja bisa menjadi kekayaan 1 sekte tingkat menengah. Dari semua wakil pemimpin hanya King Helong dan King Hielong yang terbiasa dengan barang-barang tersebut. Bahkan para komandan pasukan yang berada di tempat itu merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sehingga berkali-kali mereka menggosok-gosokkan matanya. Saudara Luyan, apakah aku bermimpi? Ucap salah satu komandan lainnya yang merasa seperti bermimpi. Kita sangat beruntung menjadi anggota Liga Raja Wali Perak. Sungguh keberuntungan langit tercurah pada kita semua, ucap mereka gembira. Pertemuan itu diakhiri dengan acara makan dan minum bersama. Ingat, dalam 1 bulan lagi, kita akan berkumpul. Undang semua anggota yang ada, ucap King Helong mengingatkan. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di puncak gunung utama menjadi semakin ramai. Para murid datang silih berganti untuk melihat hal baru yang ada di sana. Yaitu Silong yang menjadi pusat perhatian semua orang sedang bermain bersama Patriark Molin dan Tetua Agung King Ruyue.
Anak kecil tersebut terus-menerus membuat kagum semua orang. Sus, King Ruo muncul bersama King Ling. Ayah ibu, ucapnya manja sambil menunjukkan kehebatannya dalam melesatkan anak-anak pisau pada sasarannya. Mata semua orang tertuju pada King Ruo dan King Ling. Oh langit, wanita itu sangat cantik, ucap para murid menatap kagum. Kecantikannya membuat para murid perempuan merasa rendah diri. Wajahnya yang cantik dengan kulit seputih giok tersenyum manis pada semua orang. Bahkan Patriark Mo Lin dibuat melongo. Ayah, ibu aku bermain bersama kakek Mo Lin, ucapnya senang. King Ruo menggelengkan kepalanya. Zilong, apakah kamu tahu siapa dia? Ucap King Ruo. Zilong menggelengkan kepalanya. Patriark maaf atas kelakuan putraku, ucap King Ruo menyapa Patriark Mo Lin yang sedang bermain bersama Zilong. Hahaha King Ruo, tidak apa-apa. Aku menyukainya, putramu sangat luar biasa, ucapnya sambil tertawa. Sudah setua ini, aku baru tahu ternyata bermain bersama anak kecil bisa membuat semua peredaran darahku mengalir dengan lancar, ucapnya senang. Nenek, ucap King Ling menyapa King Ruyue. Ling maaf karena membawanya terlalu lama, ucap King Ruyue tersenyum bahagia. Nenek tidak apa-apa, apa Zilong merepotkan nenek? Tanya King Ling. King Ruyue hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika King Ling menanyakan hal itu padanya, karena Zilong terlihat semakin bersemangat saat ditemani oleh Patriark Mo Lin. Zilong, ucap King Ruo menatapnya penuh arti. Baik ayah, ucapnya. Kakek Mo Lin dan nenek buyut, aku pergi dulu, ucap Zilong lalu memberi hormat pada King Ruyue dan Patriark Mo Lin. Dengan perlahan menghampiri King Ling dengan tatapan manja. Baiklah, ucap King Ling lalu menggendongnya. Nenek, Patriark Mo Lin, kami undur diri dulu, ucap King Ruo lalu pergi bersama King Ling dan Zilong. Ucap Mo Lin meregangkan tubuhnya. Jika saja ayah dan ibunya tidak datang, aku bisa mati kelelahan, ucap Patriark Mo Lin sambil memandang King Ruyue. Hahaha, apakah demikian? Balas King Ruyue sambil tersenyum. Tetua Agung, cucu dan cicitmu sangat luar biasa. Keluarga kecil mereka suatu saat akan menjadi pilar utama sekte Gunung Emas ini, ucap Patriark Mo Lin jujur. Semua orang di tempat itu lalu membubarkan diri. Di tempat lain, di jantung benua, di Gunung Dimian. Gunung Dimian yang dulunya merupakan wilayah terlarang kini telah berubah menjadi markas utama sekte Naga Angin Hitam. Setelah gagal total saat menyerang sekte Gunung Emas, mereka kini berusaha membangun kekuatan lagi. Tampak wilayah tersebut kini tertutup karena para murid berlatih dengan keras supaya bisa menjadi kuat secepat mungkin. Selain itu, penjagaan wilayah tersebut menjadi semakin diperketat. Dalam 1 bulan ini, muncul sekte baru yaitu gabungan dari 10 sekte tingkat menengah yang berasal dari sekte aliran hitam. Sekte tersebut menamakan dirinya sebagai Sekte Samudera Bencana. Mereka menyatukan kekuatan untuk menjaga diri dari serangan Sekte Gunung Emas yang dianggap sangat kuat. Walaupun demikian, mereka tidak akan memprovokasi Sekte Gunung Emas, tindakan mereka semata-mata untuk tidak menjadi sasaran sekte besar lainnya. Selain muncul sekte besar dari aliran hitam, muncul juga satu sekte besar dari aliran putih, yaitu Sekte Matahari Timur yang merupakan gabungan dari 10 sekte tingkat menengah. Mimin balik lagi ceritanya di Sekte Gunung Emas. Di dunia jiwa King Ruo. Zilong yang telah bermain seharian bersama King Ruyue dan Patriark Mo Lin kembali ke dalam dunia jiwa. Ayah, aku ingin tidur, ucapnya. Baiklah nak. King Ruo lalu membawa Zilong langsung pergi ke Istana Naga. Di Istana Naga, Zilong disambut oleh Zin dan Zan yang telah menjadi pengasuh setia Zilong. Selain itu, kini ada 2 rubah cantik yang membantu mereka yaitu Huli Bai dan Huli Hei yang juga merupakan rubah kembar sama seperti Zin dan Zan. Penguasa, serahkan Zilong pada kami, ucap Huli Bai dengan hormat. Terima kasih, ucap King Ruo lalu menyerahkan Zilong pada Huli Bai lalu pergi. Istana Emas. King Ruo dan King Ling lalu membersihkan diri dan beristirahat bersama. Di pagi hari, tok, tok, adik Ruo, ada yang datang mencarimu, ucap King Hielong membangunkan King Ruo.
Iya kak, tunggu, sebentar lagi aku akan keluar, balasnya dari dalam. Di dalam ruang tamu sederhana, duduk seorang tetua paruh baya. Rambutnya putih dengan tatapan tajam sedang menunggu King Ruo. Maaf tetua, sudah membuat Anda menunggu, ucap King Ruo ramah. Tetua tersebut menatap King Ruo dengan tajam. Apakah benar Anda King Ruo? Tanya tetua tersebut. Benar tetua. Jika demikian siapakah tetua ini? Ucap King Ruo balik bertanya. Aku Senki, jawabnya tenang. Maaf tetua, siapakah tetua ini sebenarnya? Kenapa aku tidak pernah melihat tetua sebelumnya selama aku berada di sekte Gunung Emas ini? Tanya King Ruo penasaran. Tetua Senki tampak terdiam beberapa saat. Aku dari klan Dewa Awan, balasnya. Lalu ada keperluan apa Anda menemuiku? Tanya King Ruo mulai berhati-hati. Junior King Ruo, apakah Anda memiliki lencana seperti ini? Ucapnya sambil menunjukkan lencana Sen Yun miliknya. Mata King Ruo bersinar. Benar tetua, sebelumnya aku melakukan perjalanan ke utara untuk mencari pemilik lencana ini, balas King Ruo sambil menunjukkan lencana Sen Yun yang dimilikinya. Junior King Ruo, bagaimana Anda bisa memilikinya? Ucap Senki heran. Tetua Senki, lencana ini pemberian dari ayahku, dan aku diminta olehnya untuk mencari pemilik dari lencana ini. Sebelumnya aku pernah ke wilayah utara, tetapi karena ada hal yang lebih penting terjadi pada sekteku ini, makanya aku kembali. Sebenarnya setelah urusan sekte selesai, aku akan kembali melanjutkan pencarianku ke utara, ucap King Ruo. Tetua, bagaimana Anda bisa tahu aku memiliki lencana ini? Tanya King Ruo dengan sangat penasaran. Junior King Ruo, lencana ini disebut lencana Sen Yun, yang berarti lencana Dewa Awan. Kami klan Dewa Awan merupakan klan yang berasal dari daratan ilahi, adapun lencana yang saat ini ada pada Junior King Ruo merupakan lencana seorang tetua tingkat tinggi dari klan kami, yaitu Tetua Agung Sen Mingsing, ucapnya memberi penjelasan. King Ruo menjadi lebih berhati-hati, karena tetua yang ada di depannya merupakan orang dari daratan ilahi. Junior King Ruo, dari informasi yang aku dapatkan, apakah benar Junior pernah berada di Pulau Es Biru dan terluka parah? Tanya Senki. Benar tetua, saat itu aku terluka parah, jawab King Ruo. Jika boleh tahu, siapa yang menyelamatkan Junior saat itu? Tanya Senki. Tetua Senki, saat itu aku diselamatkan oleh ayahku. Apakah ada yang salah? Senki tiba-tiba mundur beberapa langkah. Jika informasi yang didapat benar, besar kemungkinan pemuda di depannya adalah putra seseorang yang sangat ditakuti klan Dewa Awan. Junior King Ruo, apakah benar Anda merupakan seorang kultivator petir? Benar, ucap King Ruo singkat lalu menunjukkan kekuatan petir dari tubuhnya yang berderak-derak. Walaupun kekuatan petirnya luar biasa, tetapi kenapa tidak ada unsur kekuatan petir abadi? Batin Senki sambil terus mengamati King Ruo. Senki terdiam beberapa saat, yang tidak terpikirkan sebelumnya adalah melihat identitas King Ruo dengan cara yang lain, lalu matanya memincing tajam pada tangan kanan King Ruo. Tampak cincin berwarna biru langit bergambar phoenix emas melingkar di jari telunjuknya. Dapat dipastikan bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah putra Luo Feng. Apakah dia adik Luo Jian? Mengapa tidak ada unsur petir abadi dari tubuhnya? Batinnya sekali lagi. Hormat pada penguasa muda, ucapnya sambil menangkupkan tangannya. Penguasa muda, saya dapat menyimpulkan bahwa Anda adalah putra penguasa agung Luo Feng, ucapnya dengan hormat. Benar, jawab King Ruo singkat. Berdasarkan penjelasan penguasa muda, berarti kami selama ini telah salah paham. Karena kami mengira bahwa penguasa agung Luo Feng telah membunuh tetua agung Sen Mingsing. Penguasa muda, saya memahami bahwa mungkin Anda tidak dilahirkan di daratan ilahi, sehingga Anda tidak mengetahui siapa kami. Apakah benar demikian? Benar, jawab King Ruo. Penguasa muda, aku akan sedikit bercerita tentang daratan ilahi. Daratan ilahi terbagi ke dalam 7 kekuasaan. Mulai dari yang terkuat yaitu wilayah tengah ada klan Sen Guang atau Dewa Cahaya.
Wilayah terkuat kedua adalah wilayah timur yang dikuasai klan Sen Kong Qi atau Dewa Udara. Wilayah terkuat ketiga adalah wilayah selatan yaitu Sen Luo atau Dewa Petir. Wilayah terkuat keempat adalah wilayah utara yang dikuasai oleh klan Sen Heian atau Dewa Kegelapan, dan wilayah terkuat selanjutnya adalah klan Sen Yun atau klan Dewa Awan, diikuti oleh klan Sen Fansui atau klan Dewa Kejahatan yang berada di wilayah tengah, dan yang terakhir adalah wilayah barat yaitu klan Sen Dalu atau klan Dewa Daratan. Penguasa muda, kami sebagai klan dewa yang paling lemah dari klan dewa lainnya tersingkir dengan mudah dari daratan ilahi. Selain klan kami yang tersingkir, ada satu klan dewa lagi yang terbuang dari daratan ilahi, yaitu klan Sen Fansui atau klan Dewa Kejahatan. Adapun mengenai penguasa agung Luo Feng, kami tidak tahu bagaimana ayah Anda tiba-tiba ada di benua rendah ini. Penguasa muda, antara klan Sen Yun dan klan Sen Luo ada hubungan yang baik antara kedua pemimpin, sehingga saya merasa lega saat mengetahui bahwa Anda memiliki lencana tetua Sen Mingsing, ucap Sen Qi mengakhiri ceritanya. Setelah mendengar cerita tetua Sen Qi, akhirnya King Ruo juga merasa lega. Tetua Sen Qi, maaf sebelumnya karena aku juga salah paham kepada Anda. Jika demikian, maka kita bisa bersama-sama mencari tetua Sen Mingsing. Hanya saja aku harus menyelesaikan masalah di sekteku terlebih dahulu, ucap King Ruo. Aku rasa semakin cepat kita mencari tetua Sen Mingsing maka akan semakin baik. Jika saya boleh tahu, urusan apa yang penguasa muda maksud? Tanya Sen Qi ingin tahu. Tetua Sen Qi, Sekte Gunung Emas akan melakukan serangan balasan pada Sekte Naga Angin Hitam, karena mereka sudah berani menyerang Sekte Gunung Emas ini. Aku sebagai murid Sekte tentu akan ikut berperang, jawab King Ruo. Tetua Sen Qi tampak manggut-manggut. Jika demikian kita harus menyelidiki Sekte Naga Angin Hitam, karena menurut informasi yang aku dapatkan, sekte tersebut dengan cepat berkembang. Aku takut ada hubungannya dengan klan Sen Fansui. Jika mereka terlibat, maka akan sangat sulit bagi Sekte Gunung Emas, ucap Sen Qi sambil menatap King Ruo. Mata King Ruo bersinar. Kalau begitu, lebih baik secepatnya kita segera bergerak, ucap King Ruo. Tetua Sen Qi, mohon tunggu sebentar, aku ingin menemui seseorang, setelah itu, kita bisa pergi, ucapnya. Jika demikian, baiklah. Saya akan menunggu penguasa muda di sini, balas Sen Qi. Baiklah, ucap King Ruo lalu bergegas pergi. Di istana puncak utama, King Ruo muncul. Ruo ada apa? Ucap King Ruyue menyambut kedatangannya. Nenek, aku ingin menitipkan Zilong dan King Ling, karena ada sedikit urusan yang akan aku lakukan, ucap King Ruo. Ruo nenek akan dengan senang hati, balas King Ruyue merasa bahagia. Baiklah Nek, terima kasih, ucap King Ruo. Muncul King Ling dan Zilong dengan wajah cerah. Zilong, ayah akan pergi sebentar. Ingat jangan menyusahkan ibu dan nenek buyut, ucapnya sambil mengusap kepala Zilong dengan lembut. Baik ayah, balas Zilong senang. Sayang, hati-hati, ucap King Ling lembut. Aku akan segera kembali. Nenek aku titip mereka, ucapnya lalu pergi. Wush. King Ruo muncul kembali di villa gerbang perak. Tetua Sen Qi, maaf telah membuat Anda menunggu lama, ucap King Ruo menghampiri Tetua Sen Qi. Penguasa muda, saya rasa tidak demikian. Baiklah, kita bisa segera berangkat, ucap Sen Qi. Mereka berdua lalu menghilang dari ruang itu dengan kecepatan cahaya, melesat ke arah Gunung Dimian. 2 hari kemudian, mereka berdua tiba di kota kertas yaitu kota terdekat dengan Gunung Dimian. Tetua, aku rasa kita perlu singgah sebentar di kota ini. Setidaknya untuk beristirahat dan mencari informasi, ucap King Ruo. Baiklah, balas Tetua Sen Qi. Mereka berdua lalu mendarat di kota tersebut dan mencari penginapan. Setelah berjalan kaki beberapa meter di pusat kota, mereka menemukan penginapan mewah yang terlihat indah. Penginapan tersebut dijaga begitu banyak wanita. Aku rasa ini tidak sesuai dengan seleraku, ucap King Ruo lalu mencari penginapan lainnya. Setelah berjalan cukup lama,
akhirnya mereka menemukan penginapan mewah lainnya. "Selamat datang tuan-tuan, silahkan masuk," ucap pelayan menyapa dengan ramah. "Pelayan, kami ingin meja terbaik dan makanan terbaik." "Oh, iya, aku juga ingin arak yang paling baik," ucap King Ruo sambil menyerahkan 50.000 kristal jiwa. "Apa ini cukup?" ucapnya. "Oh, cukup tuan," balas pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan tetua Senki pada meja yang dimaksud. Sambil menunggu pesanan datang, King Ruo dan tetua Senki mencoba mencari informasi dengan mendengar percakapan para tamu yang datang. Dan Mimin geser ceritanya, "Tetua alurmu." Tidak jauh dari tempat King Ruo dan Senki, terlihat 4 pemuda sedang duduk dengan pakaian mewah. Mereka mungkin murid sekte atau keluarga bangsawan yang sedang melewati kota ini. "Saudara Sihuo, bagaimana perkembangan sekte hingga saat ini?" ucap salah satu pemuda membuka pembicaraan mereka. "Saudara Wogui, saat ini sekte sedang membuat aturan ketat, sehingga untuk keluar saja kita harus sembunyi-sembunyi. Para petinggi sekte terlalu takut jika sekte Gunung Emas akan menyerang. Padahal selama ini mereka diam-diam saja," ucap pemuda yang bernama Si Huo tersebut. "Benar saudara, aku rasa tidak mudah sekte Gunung Emas memulihkan kekuatan mereka. Tidak hanya sekte naga angin hitam, sekte kura-kura hitam juga melakukan hal yang sama, kami bahkan lebih parah lagi. Setiap kali kami akan keluar masuk, kami harus menjalani pemeriksaan yang ketat," ucapnya. "Kita balik ke tempat King Ruo, pendengar alurmu. Penguasa muda, aku rasa 2 sekte aliran hitam itu telah bekerja sama. Mungkin salah satu dari sekte tersebut disokong oleh klan Dewa Kejahatan," ucap tetua Senki sambil menatap King Ruo. "Aku rasa demikian, atau mungkin sekte lainnya, karena saat ini ada sekte baru yang sangat kuat, yaitu sekte Samudera Bencana. Mereka dalam waktu singkat dapat berkembang dengan sangat cepat," ucap King Ruo. Tidak lama kemudian, makanan mereka datang. "Silahkan menikmati tuan-tuan," ucap pelayan dengan ramah. "Terima kasih," jawab King Ruo. "Penguasa muda, apa langkah kita selanjutnya?" tanya tetua Senki. "Aku ada ide, kita akan menyusup dengan menggunakan tubuh pemuda itu. Tetapi kita tangkap mereka terlebih dahulu, kita akan melakukannya saat mereka keluar dari penginapan ini," ucap King Ruo menjelaskan idenya. "Baiklah penguasa muda," balas tetua Senki. Menjelang sore, keempat pemuda tersebut akhirnya keluar dari restoran penginapan, dan berpisah menjadi 2 bagian dengan arah berbeda. King Ruo yang melihat para pemuda tersebut telah keluar, dia segera mengikuti salah satu arah mereka. Jauh dari penginapan, "Saudara Sihuo, sepertinya kita sedang diikuti," ucap salah satu pemuda yang berjalan bersama Sihuo. "Saudara Hema, aku rasa tidak demikian. Lihatlah pemuda dan orang tua itu, mereka bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi, apa mereka mau mencari mati? Aku rasa mereka hanya kebetulan berjalan lewat arah yang sama dengan kita," ucap Sihuo. "Jika demikian, kita ganggu saja mereka," ucap Hema yang sepertinya menemukan ide untuk mengisi kebosanan mereka. "Itu ide yang bagus," balas Sihuo. King Ruo dan tetua Senki yang mendengar pembicaraan mereka hanya tersenyum-senyum. "Sungguh mencari mati," batin tetua Senki. "Hei, kau pemuda lemah dan tua bangka, cepat kemari," teriak Hema. "Iya tuan muda," ucap mereka berdua serentak. Dengan bergegas King Ruo dan tetua Senki menghampiri mereka. "Tutuan, muda, ada apa tutuan memanggil kami?" ucap King Ruo dengan terbata-bata sambil terlihat ketakutan. "Sungguh rubah kecil," ucap dalam hati tetua Senki menatap King Ruo yang berakting dengan sempurna. "Aku ingin kalian berdua menemani perjalanan kami, dan membawa barang-barang ini," ucap Hema dengan kasar. "Tetapi tuan, kami ingin pulang," balas King Ruo dengan terbata-bata. "Heh, kau ini tidak ada tapi-tapi. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka dengan senang hati, aku akan membunuh kalian berdua," ucapnya dengan nada keras mengancam. "Ampun, tuan muda, kasihanilah kami tuan muda, kami bersedia,"
kami bersedia, ucap King Ruo lalu meraih barang bawaan mereka, dan mengikuti Si Huo dan Hema. King Ruo dan Tetua Senki terus mengikuti kedua pemuda tersebut. Saat memasuki hutan terlarang yang merupakan wilayah perbatasan Sekte Naga Angin Hitam dengan kota terdekat, hari sudah mulai gelap. Cepat, jangan seperti orang yang tidak pernah makan, teriak Si Huo. Sus. Hema mengayunkan tongkat kayu yang ada di tangannya untuk memukul King Ruo. Tapi yang dipukulnya adalah ruang kosong. Apa? Bagaimana bisa? Ucapnya heran. Hahaha. Pukulannya terlalu lambat, ucap Tetua Senki tertawa ringan. Si Huo dan Hema terkejut sejak kapan si tua bangka itu menjadi begitu berani. Haha, dasar pemuda bodoh. Bahkan Patriark Sekte Naga Hitam saja mati berhadapan dengannya, apalagi kalian berdua, ucap Tetua Senki sambil menertawai kedua pemuda tersebut. Si Huo dan Hema mundur beberapa langkah. Siapa kalian sebenarnya? Ucap Si Huo dengan tatapan penuh selidik. King Ruo hanya diam menatap mereka dengan tenang. Kalian sebelumnya tidak menanyakan siapa kami, tentu saja kami tidak memberitahu siapa kami, ucap Tetua Senki. Sus, kekuatan ranah Dewa Langit tingkat menengah merembes dari tubuh Tetua Senki, lalu diikuti King Ruo dengan aura ranah Dewa tingkat menengah dengan menunjukkan wajah asli tampannya. Apa? Ini tidak mungkin, ucap Si Huo dan Hema bersamaan. Mereka tidak menyangka orang yang mereka ganggu ternyata seorang kultivator tingkat tinggi. Kedua orang tersebut lalu menyadari pemuda yang ada di hadapannya. Orang yang membunuh Patriark Sekte Naga Hitam Mo Gui Hei. Dia pemuda itu, ucap Si Huo ketakutan. Benar, dia adalah King Ruo, ucap Tetua Senki dengan tenang menatap kedua pemuda tersebut. Dengan perlahan King Ruo mendekati mereka. Kalian terlalu muda dan tidak berpengalaman dalam dunia kultivasi. Ada dua hal yang perlu kalian pahami. Pertama, jangan menganggap diri terlalu tinggi, dan dua, jangan suka menindas orang lain. Bisa saja yang kalian tindas akan menindas balik kalian, ucapnya tenang. Sus, rantai jiwa lalu melilit kedua pemuda tersebut. Kekuatan petir yang berderak-derak lalu mulai menyengat mereka. Teriaknya kesakitan. Kedua pemuda tersebut berusaha untuk melawan, tetapi semakin mereka melawan, maka semakin kuat sengatannya. Setelah cukup lama, kedua pemuda tersebut mulai melemah. Dengan wajah pucat pasi, mereka berdua mulai menyesali perbuatannya karena bertindak sembarangan. Tuan, ampuni kami Tuan, ucapnya dengan terbata-bata. Tenanglah, saat ini aku tidak akan membunuh kalian berdua, ucap King Ruo lalu menjentikan tangannya. Boom, kedua tangan pemuda tersebut tiba-tiba meledak. Asah, Tuan, jangan Tuan, ucapnya memohon sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah hukuman atas tindakan kalian yang suka meletakkan tangan pada orang yang lebih lemah. Aku perlu informasi dari kalian mengenai Sekte Naga Angin Hitam. Jika kalian bisa memberikan informasi yang aku perlukan, maka aku akan mempertimbangkan nyawa kalian, ucap King Ruo menatap kedua pemuda tersebut dengan tajam. Baik Tuan, ucap kedua pemuda tersebut pasrah lalu menceritakan semua informasi yang terkait dengan Sekte Naga Angin Hitam dengan rinci. Baiklah, waktunya pergi, ucap King Ruo. Sus, tubuh Si Huo menghilang lalu perlahan wajahnya menjadi Si Huo. Hema terkejut saat tiba-tiba tubuh Si Huo hilang lalu muncul kembali tetapi dengan kedua tangan yang telah utuh. Penguasa muda, ide Anda sangat luar biasa, ucap Tetua Senki menatap King Ruo yang telah mengubah tampilannya menjadi Si Huo. Tetua, ini adalah cara yang sangat efektif untuk menyusup, ucapnya sambil menatap Hema yang sudah mematung. Kini giliranmu, ucap Tetua Senki. Sus, tiba-tiba tubuh Hema menghilang juga, secara perlahan Tetua Senki lalu mengubah tampilannya menjadi Hema. Baik, waktunya beraksi, ucap King Ruo lalu melangkahkan kakinya menuju Gunung Dimian. Di gerbang kaki Gunung Dimian, Saudara Si Huo, Saudara Hema, mengapa kalian datang terlambat? Hampir saja kami menutup gerbang, ucap murid yang menjaga gerbang yang berada di kaki Gunung Dimian. Maaf,
Tadi kami ada sedikit halangan, jawab King Ruo. Baiklah, baiklah, segera masuk. Kami akan menutup gerbang, ucap murid tersebut. Di depan gerbang berjaga 20 murid tingkat pertapa suci, dan beberapa tingkat spiritual. Sungguh penjagaan yang ketat, ucap dalam hati tetua Senki menatap King Ruo. Sambil berjalan menuju puncak gunung, mereka menyusun rencana. Pertama kita ke aula informasi lalu ke aula sumber daya. Saat aku ke aula informasi, tetua Senki pergi ke arah selatan untuk membuat gerbang teleportasi. Saat aku memberi tanda, segera ledakan apa saja yang ada di sana, ucap King Ruo. Baik penguasa muda, balas tetua Senki lalu mereka berpisah. King Ruo lalu pergi ke aula informasi untuk mencari informasi terkait dengan sekte. Saudara Si Huo, sejak kapan Anda menyukai aula informasi? Tanya seorang murid yang berjaga. Haha, saudara, aku hanya kebetulan lewat dan sedang tidak berlatih, jadi aku ingin menambah pengetahuanku, balas King Ruo sambil berlalu masuk ke ruangan tersebut meninggalkan pemuda itu. Sepertinya sudah mulai ada peningkatan, ucap pemuda tersebut senang melihat Si Huo, karena para murid lain tahu bahwa Si Huo adalah murid yang paling malas dan nakal, tetapi berbakat, karena itulah alasannya mengapa para tetua menyukainya. Setelah cukup lama, King Ruo keluar dari aula informasi lalu menuju arah utara menuju aula sumber daya. Banyak sekali yang berjaga, ucap King Ruo saat melihat ada 20 murid yang berjaga. Mata emas, aktif, gumamnya lalu memindai seluruh tempat itu. Ternyata cukup cerdik juga, dengan memasang 3 lapis mantra formasi, ucap King Ruo sambil tersenyum. Sus, King Ruo menembakkan cahaya hijau ke langit. Lalu tiba-tiba, buom, buom, ledakan keras terjadi dari daerah selatan. Kita diserang, teriak para murid saat melihat seseorang mulai meledakkan apa saja dan menyerang formasi mantra perlindungan. Saat para murid panik, King Ruo mulai beraksi dengan memecahkan formasi mantra yang melindungi gudang sumber daya. Sus, mantra formasi tersebut satu persatu hilang, bahkan tidak meledak. Cekrak, biar. Formasi lapis ketiga pecah. King Ruo masuk ke dalam gudang. Ruangan yang sangat luas dengan jutaan sumber daya menumpuk di berbagai tempat. Sungguh sekte yang sangat kaya, ucap King Ruo sambil memindai ruangan tersebut dengan mata emasnya. Haha, sangat cerdik, dengan menempatkan banyak penjaga di ruangan ini, ternyata banyak sumber daya yang sangat luar biasa di dalam peti-peti ini, ucap King Ruo sambil tersenyum lalu memasukkan semua barang yang ada ke dalam dunia jiwanya tanpa menyisakan satu barang pun. Setelah selesai menguras semua sumber daya yang ada, King Ruo melesat ke arah selatan membantu tetua Senki membuat keributan, sambil terus-menerus meledakkan apa saja yang ditemuinya. Tetua, kita diserang, ucap murid melapor. Segera awasi gudang penyimpanan sumber daya, karena aku merasakan formasi perlindungannya telah rusak, ucap Tetua Agung Heian. Tetua Siesue, kita akan langsung ke pusat serangan, ucapnya lalu melesat ke arah selatan. Saat tiba di tempat penyerangan, kedua tetua itu terkejut saat melihat yang menyerang mereka adalah Si Huo dan Hema. Hentikan, ucapnya keras. King Ruo dan tetua Senki terus meledakkan apa saja tanpa mendengar teriakan tetua Heian. Si Huo, Hema, apa yang kalian lakukan? Teriak tetua Heian dengan sangat marah. King Ruo dan tetua Senki menghentikan serangannya menatap tetua Heian dan Siesue yang sangat marah. Tetua, lihatlah, ucap King Ruo menunjuk pada 2 orang yang menggila lainnya. Siapa mereka? Tanya tetua Heian penasaran. Tetua, mereka berdualah yang telah menyerang kita. Aku dan saudara Hema mencoba untuk menghentikan mereka, ucap King Ruo menunjuk Si Huo dan Hema yang tampilannya sudah diubah menjadi King Ruo dan tetua Senki. Si Huo dan Hema sedang menggila. Mereka berdua terus menyerang apa saja yang ada di hadapannya dengan tatapan kosong dan nyalang. Sebelumnya, King Ruo telah memberikan kedua pemuda tersebut racun hati monyet, sehingga mereka bertingkah gila dan menyerang siapa saja. Tetua, dia adalah King Ruo itu,
ucap King Ruo menunjuk si Huo yang asli. Tetua, sepertinya mereka ingin memata-matai kita, ucap King Ruo memprovokasi Tetua Heian. Lancang, dan sungguh bernyali, apakah kau pikir ini sekte langit kegelapan yang dapat disusupi dengan mudah? Kau terlalu naif, teriak Heian marah. Sus, Tetua Siesue bergerak ke arah si Huo dan Hema lalu menangkapnya dengan mudah. Kalian sungguh mencari kematian, ucapnya, sambil melempar tubuh mereka berdua. Wush, wush, buom, buom. Ledakan keras terjadi saat kedua tubuh itu menghantam sebuah bangunan. Ah, teriak keduanya menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, darah segar keluar dari kedua mulut orang tersebut. Tetua Heian, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membunuhnya? Tanya Tetua Siesue. Tetua Siesue, aku rasa kita bisa menjadikan mereka sebagai tawanan. Kita dapat menjadikan mereka sebagai pertukaran, atau kartu truf kita saat Sekte Gunung Emas ingin menyerang kita, jawab Tetua Heian. Bawa mereka, dan masukkan ke dalam kurungan gelap, perintah Tetua Heian. Para murid dengan segera menangkap si Huo dan Hema yang sudah tidak berdaya, lalu membawa mereka pergi. Baiklah, kalian semua bisa membubarkan diri, dan besok benahi semua kerusakan ini. Si Huo, Hema terima kasih, kalian dapat pergi untuk beristirahat, ucap Siesue. Baik Tetua, balas King Ruo dan Tetua Senki, mereka lalu pergi menuju gerbang teleportasi dan menghilang. Di aula utama sekte, Tetua Heian dan Tetua Siesue sedang terlihat berpikir keras, karena mereka merasa ada kejanggalan dalam penyerangan tersebut. Tetua, harta penyimpanan telah disusupi dan semua sumber daya telah hilang, semua tidak ada yang tersisa, ucap murid tersebut melapor dengan lutut bergetar. Apa? Teriak kaget para tetua dengan ekspresi muka jelek. Buom! Ledakan kekuatan ranah dewa tingkat langit meledak dari tubuh kedua tetua tersebut hingga melempar murid yang memberikan laporan. Sus, sus. Kedua tubuh tersebut hilang lalu muncul di wilayah utara. Terlihat gudang penyimpanan sumber daya baik-baik saja. Saat mereka masuk ke dalam ruangan, tampak semua barang yang ada telah lenyap dan hanya tersisa selembar kertas yang terletak di atas lantai. Dengan segera Tetua Heian meraih kertas tersebut lalu membacanya. Bang, jantungnya terasa seperti dikocok. Mantra formasi perlindungan harta kalian sangatlah lemah. Aku King Ruo mengucapkan terima kasih atas semua, isi suara kertas tersebut. Urat-urat biru muncul di kening kedua tetua tersebut. Bang saat, teriak Tetua Heian mengejutkan semua orang, lalu meledakkan bangunan tersebut. Buom! Tempat itu berubah menjadi debu. Para murid yang menjaga harta penyimpanan berdiri di luar bangunan dengan ketakutan. Dasar tolol kalian semua. Bagaimana bisa kalian melalaikan tugas kalian? Teriaknya sambil menampar para murid yang berjaga dan menerbangkannya satu persatu. Bawa si Huo dan Hema sekarang juga, teriaknya yang sudah menyadari bahwa yang telah mereka kurung bukanlah King Ruo. Di tempat lain, sus, King Ruo dan Tetua Senki muncul di kota Hui. Hahaha, penguasa muda, aku tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi dua tetua itu, ucapnya sambil tertawa terpingkal-pingkal. King Ruo juga merasa puas. Aku yakin mereka berdua akan menghajar para penjaga itu, ucap King Ruo sambil tertawa. Tetua Senki, terima kasih sudah membantuku, ucap King Ruo senang. Penguasa muda, aku juga senang karena sudah lama aku tidak merasakan sensasi kemenangan seperti ini, balasnya senang. Baiklah, kita akan kembali ke Sekte Gunung Emas besok. Sebaiknya kita beristirahat di kota kecil ini, ucap King Ruo. Lalu dengan tenang dan santai, mereka memasuki kota tersebut. Di dalam dunia jiwa King Ruo, Xiewu, Jin Han serta para tingkat dewa dari dunia binatang iblis dan saudaranya yang lain, mereka semua sedang bertarung melawan para penjaga khusus yang berada di dalam peti-peti harta tersebut. Ada 10 ranah dewa bumi tingkat menengah dan 10 ranah tingkat dewa biasa. Zin dan Zan yang tidak ikut bertarung terus mengawasi mereka. Jangan biarkan satu pun yang hidup, ucap Zin. Tentu, balas Xiewu bersemangat.
Para hewan buas tersebut tanpa ampun menyerang para penjaga harta tersebut. Satu persatu mereka dirobohkan hingga tidak tersisa satupun dari penjaga peti-peti tersebut. Setelah semua penjaga dilumpuhkan, Jin dan Zan mulai mengatur segala item tersebut dan menyimpannya ke dalam gudang penyimpanan. Ada jutaan item berharga, mulai dari batu kristal, herbal hingga senjata. Dan di luar dunia jiwa, King Ruo dan Tetua Senki sudah memasuki penginapan sederhana yang langsung disambut seorang pelayan tua dengan ramah. "Tuan-tuan, selamat datang di penginapan kami," ucap pelayan tersebut menyambut dengan ramah. "Kami perlu 2 kamar, apakah masih ada?" tanya King Ruo. "Masih ada tuan," ucap pelayan tersebut dengan ramah lalu mengarahkan King Ruo dan Tetua Senki pada kamar yang dimaksud. Setelah menyerahkan 100.000 kristal jiwa, King Ruo dan Tetua Senki lalu memasuki kamarnya masing-masing. Di dalam kamar, King Ruo memasuki dunia jiwa dan melihat semua orang-orangnya sedang bekerja sama mengurus gunungan item sumber daya. Tampak Xie dan saudaranya sedang mengangkut barang-barang tersebut ke dalam gudang penyimpanan. Jin Han serta yang lainnya juga sedang sibuk menyusun jutaan item sumber daya ke dalam gudang penyimpanan. "Penguasa," ucap mereka menyapa kedatangan King Ruo. King Ruo menatap dengan senang. "Baiklah, lanjutkan pekerjaan kalian, aku ingin memulihkan diri," ucap King Ruo lalu pergi ke istana emas dalam dunia jiwanya. Saat King Ruo hendak merebahkan diri, tiba-tiba terjadi guncangan hebat di dalam penginapan. "Ada apa ini?" ucapnya lalu segera keluar dari dunia jiwanya. "Tok, tok, tok. Tuan, bangun tuan, kota sedang diserang. Segera tinggalkan kota ini," ucap pelayan membangunkan King Ruo. King Ruo lalu keluar dari kamarnya. "Pelayan, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya King Ruo pada pelayan tua yang tampak ketakutan tersebut. "Tuan, kota Hui merupakan kota paling dekat dengan daerah terlarang kuno, yaitu hutan iblis tempat di mana sekte Gunung Darah berada. Kami takut saat ini yang membuat ulah adalah mereka," ucap pelayan menjelaskan. "Baiklah, terima kasih informasinya. Aku akan pergi," ucap King Ruo lalu menuju kamar Tetua Senki. Saat King Ruo ingin menghampiri Tetua Senki, ternyata dia juga telah keluar dari kamarnya. "Penguasa muda, sepertinya kita harus pergi dari tempat ini," ucap Senki. "Tetua, sepertinya kita tidak bisa pergi sekarang. Aku ingin menyelidiki kasus ini," balas King Ruo. "Penguasa muda, kenapa Anda ingin mengurusi masalah ini?" tanya Tetua Senki. "Tetua Senki, aku adalah orang yang tidak bisa berdiam diri jika melihat terjadinya ketidaktentraman di depan mataku. Jika aku dapat membantu, tentu aku akan membantu. Selain itu, menurut pelayan, serangan ini mungkin ada hubungannya dengan aliran hitam. Itu menarik untuk diselidiki," jawab King Ruo. "Baiklah, mari kita selidiki," ucap Tetua Senki menghilang dari ruangan itu yang diikuti King Ruo dari belakangnya lalu melesat ke arah sumber ledakan tersebut. Di sebuah bangunan kuno yang terletak 55 km dari penginapan yang King Ruo singgahi, berkumpul 5.000 murid menggunakan jubah berwarna merah darah. Mereka sedang membuat formasi pertahanan di sekitar bangunan kuno tersebut dan mengelilingi sebuah batu hitam yang terlihat seperti altar kecil. "Penguasa muda, mereka sepertinya berasal dari sekte Gunung Darah," ucap Tetua Senki sambil memincingkan matanya. "Benar, sesuai dengan informasi dari pelayan sebelumnya. Sungguh kelompok yang kuat," ucap King Ruo. "Dari 5.000 murid tersebut semuanya merupakan ranah tingkat dewa, 10 di antaranya ranah dewa tingkat bumi dan 3 orang yang terlihat sebagai pemimpin merupakan ranah dewa langit tingkat menengah. Apa yang sedang mereka lakukan?" ucap King Ruo penasaran sambil mengawasi pergerakan kelompok tersebut dari jarak 10 km. "Penguasa muda, sepertinya mereka sedang melakukan ritual pengorbanan darah. Lihat 1000 prajurit itu, mereka meneteskan darahnya pada batu besar hitam itu," ucap Tetua Senki. King Ruo memahami alasan mereka menyerang kota sebelumnya karena tidak ingin ada yang mengganggu proses ritual tersebut. Tiba-tiba altar tersebut memancarkan asap hitam.
lalu secara perlahan berubah menjadi pusaran angin yang menyedot apa saja yang ada di sekitarnya. Gerbang neraka kuno, ucap Tetua Senki terkejut. Tetua, apa maksudmu? Tanya King Ruo penasaran. Penguasa muda, gerbang neraka kuno adalah gerbang teleportasi yang menghubungkan benua teratai biru dengan neraka kuno, tempat di mana para dewa iblis berada, jawab Tetua Senki menjelaskan. Tetua, tempat seperti apakah yang dimaksud dengan neraka kuno itu? Tanya King Ruo lagi. Berdasarkan cerita yang kudengar, neraka kuno hanyalah sebutannya saja. Tempat itu sebenarnya tempat buangan yang lebih parah dari benua teratai biru. Tetapi tempat itu memiliki sumber daya yang sangat berlimpah. Aku dapat meyakini kekacauan di daratan ilahi sebelumnya itu mungkin ulah mereka, jelas Tetua Senki. Ternyata benua teratai biru benar-benar tidak sesederhana yang King Ruo pikirkan. Ada banyak kekuatan yang tak terlihat yang terus bergerak di sekitar mereka. Ada daratan ilahi, ada neraka kuno, lalu ada apa lagi? Batin King Ruo mendesah. Swos, swos, swos. 3 kultivator dewa tingkat langit tersebut memasuki gerbang teleportasi. Setelah cukup lama, gerbang itu mengecil lalu menghilang dan berubah menjadi batu altar hitam kembali. Tampak 5.000 murid tersebut berdiri di sana dan berjaga. Penguasa muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Senki bingung dan terlihat ketakutan. Sebaiknya kita pergi saja dari sini, karena mereka juga sudah selesai melakukan ritual mereka. Selain itu, kita juga kalah jumlah, balas King Ruo, dan akhirnya mereka berdua kembali ke penginapan. Tuan muda, Anda kembali, ucap pelayan tua tersebut menyapa. Ya, kami ingin melanjutkan istirahat kami. Pelayan, apakah serangan yang seperti ini sering terjadi? Tanya King Ruo. Tidak tuan, serangan ini hanya terjadi setiap 1 tahun sekali, ucap pelayan tersebut. Pelayan, mereka yang melakukan semua itu adalah para anggota Sekte Gunung Darah. Apakah Anda tahu mereka? Tanya King Ruo. Apa? Sekte Gunung Darah? Tuan muda, Sekte Gunung Darah merupakan sekte kuno yang sudah lama ada. Hanya saja nama mereka baru-baru ini muncul karena sering menyerang sesama sekte aliran hitam yang tidak sepaham dengan mereka, ucap pelayan tersebut. Apa? Sekte kuno yang sudah ada cukup lama? Ini menarik karena sekte ini menyerang sesama sekte aliran hitam, batin King Ruo penasaran. Baiklah pelayan, kami akan beristirahat kembali, ucap King Ruo. Silahkan tuan muda, balas pelayan lalu pergi meninggalkan King Ruo dan Senki. Tetua, sebaiknya kita beristirahat dulu, ucap King Ruo sambil menyerahkan kotak giok berwarna hitam pada Tetua Senki. Penguasa muda, apa ini? Tetua, ambillah, ucap King Ruo lalu memasuki kamarnya. Senki ditinggalkan dengan rasa penasaran. Dengan segera dirinya membuka kotak giok itu. Apa? Ini buah-buahan dari daratan ilahi, ucapnya senang. Di dalam kotak giok hitam itu terdapat 3 buah persik abadi, 3 buah apel emas dan 7 butir anggur bumi abadi. Penguasa muda, terima kasih, ucapnya di depan pintu kamar King Ruo lalu memasuki kamarnya. King Ruo hanya tersenyum mendengar suara tersebut. Jika saja Tetua Senki tahu bahwa King Ruo memiliki kebun buah-buahan tersebut, pasti dirinya akan jantungan. King Ruo kembali memasuki dunia jiwanya. Tampak semua makhluk penghuni dunia jiwa King Ruo masih melakukan aktivitasnya. Kalian semua istirahatlah, pekerjaan itu masih bisa kalian lakukan esok hari, ucap King Ruo mengejutkan mereka yang sedang bekerja. Baik penguasa, tetapi kami belum lelah, jawab Zin dengan senang. Ya sudah, terserah kalian, ucap King Ruo pergi ke Istana Emas. Di kamar lain, Tetua Senki yang menerima buah-buahan dari King Ruo merasa sangat senang. Hahaha, kali ini aku akan naik tingkat, ucapnya lalu memasuki dunia jiwanya dan mulai mengolah buah-buahan abadi tersebut. Dunia jiwa merupakan sebuah dunia kecil yang berada di dalam kekuatan jiwa seorang kultivator tingkat tinggi. Dunia jiwa itu terbentuk dengan sendirinya pada saat semua titik meridian mengalami kelimpahan energi ekstrim. Walaupun demikian, tidak semua kultivator tingkat tinggi memiliki dunia jiwa, hanya mereka yang memiliki tipe tubuh tertentu yang memilikinya.
Di pagi hari, King Ruo keluar dari kamar bersamaan dengan Tetua Senki yang juga keluar dari kamarnya. "Penguasa muda," ucapnya dengan wajah cerah menyapa King Ruo. "Haha, Tetua Senki, selamat Anda naik tingkat," ucap King Ruo senang. "Haha, itu semua berkat penguasa muda." "Terima kasih," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Haha, itu tidak perlu," ucap King Ruo tulus. "Membangun relasi yang baik akan memberi keuntungan yang luar biasa, setidaknya itulah yang dipahami oleh King Ruo." "Baiklah, kita bisa pergi sekarang," ucap King Ruo lalu menghilang dan diikuti oleh Tetua Senki. Mata pelayan tersebut terbelalak. Dua pelanggan yang menginap di penginapan sederhananya tersebut ternyata kultivator tingkat tinggi. Dan Mimin geser tempat ceritanya Tetua Alurmu. Di Sekte Gunung Emas, di depan gerbang penjagaan, terlihat para murid sedang menahan 4 orang pemuda yang berusaha masuk. Mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang mengenal King Ruo. Tetapi karena tidak dapat menunjukkan bukti, maka mereka diminta untuk tetap menunggu di depan gerbang sekte. Dan kita balik lagi ke King Ruo Tetua Alurmu. King Ruo dan Tetua Senki terus bergerak ke arah Sekte Gunung Emas. Setelah terus bergerak selama 2 hari, akhirnya mereka memasuki wilayah Sekte Gunung Enas. Dari langit, King Ruo muncul bersama Tetua Senki lalu secara perlahan menuju gerbang penjagaan sekte. King Ruo dan Tetua Senki mendarat di depan gerbang penjagaan. Saat melihat King Ruo datang, keempat pemuda tersebut lalu mendatangi King Ruo dengan tergesa-gesa. "Penguasa muda," ucap mereka dengan hormat sambil berlutut. "Haha, berdirilah," ucap King Ruo senang saat melihat wajah-wajah itu. Mereka adalah Qiongdu, Qiongda, Tian Feng dan Tian Luye. "Penguasa muda, Anda sangat luar biasa," ucap Qiongdu kagum saat melihat King Ruo sudah menjadi kultivator dewa tingkat menengah. Tetua Senki yang melihat keempat pemuda tersebut memanggil King Ruo dengan penguasa mengernyitkan alisnya, "Manusia dari daratan ilahi," batinnya. Para murid yang berjaga melihat tindakan keempat pemuda dan keramahan King Ruo merasa ketakutan, karena mereka benar-benar telah menyinggung orang-orangnya King Ruo. "Baiklah, kita masuk dulu. Di dalam kita dapat berbicara dengan tenang," ucap King Ruo. Seorang murid yang bertindak sebagai pemimpin menghampiri King Ruo. "Saudara King Ruo, maaf kami telah menyinggung orang-orangnya saudara," ucap murid tersebut dengan perasaan yang ketar-ketir. "Hahaha, kalian adalah murid Sekte Gunung Emas yang hebat, bagaimana mungkin aku dapat menerima maaf kalian? Kalian sudah melakukan pekerjaan dengan benar, maka pertahankan," ucapnya sambil menepuk-nepuk pundak murid tersebut dengan ramah. Para murid merasa lega. Mereka tahu siapa King Ruo, seorang pahlawan sekte yang sangat kuat dengan kedudukan tinggi serta cucu seorang tetua agung. Jika dirinya marah, siapakah yang dapat membela mereka selain hukuman berat yang akan mereka dapatkan? Sus, muncul kotak giok berukuran besar. "Ambillah, dan bagikan pada semua murid yang berjaga," ucapnya sambil menyerahkan kotak giok itu. Mata Tetua Senki terbelalak, seberapa banyak pemuda ini memiliki buah abadi. "Baiklah, kami akan masuk," ucapnya membuyarkan lamunan para murid. Dengan segera beberapa murid lalu membuka gerbang. Saat King Ruo dan kelompoknya masuk, murid-murid yang berjaga di depan gerbang berkumpul untuk melihat barang apa yang telah diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Sus, aura ilahi muncul saat kotak giok itu dibuka. Mereka semua terkejut takjub. Di dalam kotak giok itu terdapat 100 butir anggur bumi abadi. Dengan 50 murid yang berjaga, maka masing-masing dari mereka mendapat 2 butir. "Terima kasih saudara Ruo," ucap mereka senang lalu mulai membagikan buah-buahan itu secara adil. King Ruo lalu membawa Tetua Chen Qi dan keempat pemuda tersebut memasuki villa gerbang perak. "Ayah," ucap Zilong menyambut kedatangan King Ruo lalu melompat ke dalam pelukannya. "Apa? Penguasa muda sudah memiliki putra? Lalu bagaimana dengan Tuan Putri?" batin Tian Feng. Tidak beberapa lama, King Ling keluar dari kamar. "Hormat pada Tuan Putri," ucap keempat pemuda tersebut sambil berlutut. "Berdirilah," ucap King Ling dengan anggun.
Tetua Senki hanya terkejut kagum. Tidak disangka bahwa King Ruo memiliki istri yang sangat cantik. Yang terlebih membuatnya kagum adalah putranya yang masih terlihat berusia 3 tahun tetapi sudah memiliki aura tingkat ranah langit puncak. "Ayah, siapa mereka?" tanya Zilong penasaran. "Mereka teman ayah semua," ucap King Ruo sambil mengusap-usap kepalanya. "Hormat pada tuan muda," ucap Qiongda, Qiongdu, Tian Feng dan Tian Luye dengan hormat secara bergantian sambil menyebutkan namanya masing-masing. Mata tetua Senki bersinar, "Benar dugaanku, mereka orang-orang dari daratan ilahi," batinnya. Zilong lalu menatap tetua Senki. "Kakek, apakah kakek juga teman ayahku?" ucapnya menatap tetua Senki dengan hangat. "Benar, kakek juga teman ayahmu," ucap Senki sambil memperkenalkan diri. Keempat pemuda tersebut menatap Senki. "Hormat pada tetua Senki," ucap para pemuda tersebut dengan hormat. Mereka lalu duduk bersama dengan berbagi cerita yang menyenangkan. Sesekali suara tawa mereka terdengar. Zilong menjadi pusat perhatian karena tingkahnya yang lucu sehingga membuat mereka yang ada di dalam ruangan itu terus tertawa. Tiba-tiba, sus, King Helong muncul. "Wah, ada tamu-tamu yang sangat luar biasa," ucapnya sambil menyapa dengan hormat lalu ikut bergabung. "Kakak Helong, ada kabar apa?" tanya King Ruo pada Helong yang terlihat mendesak. "Adik Ruo, kau dipanggil Patriark untuk menghadap," ucapnya. "Oh, jadi begitu. Baiklah kakak Helong, terima kasih pemberitahuannya." "Kakak Helong, bantu aku mengurus mereka semua, aku akan segera menghadap Patriark," ucap King Ruo. "Baiklah adik, serahkan semuanya padaku," balas King Helong. "Semuanya? Maaf, aku tinggal dulu," ucap King Ruo. "Baik penguasa muda, santai saja," balas mereka semua. "Ling Er, aku pergi dulu," ucap King Ruo sambil menyerahkan Zilong. Di istana puncak gunung utama, Patriark Molin dan Tetua Agung King Ruyue terlihat tegang setelah mereka mendapat laporan dari Tetua Zhengli dan Lin Feng. "Sus." King Ruo muncul menatap wajah mereka yang terlihat tegang. "Patriark, nenek ada apa?" tanya King Ruo penasaran. "Ruo kamu sudah kembali?" "Ya nenek, aku baru saja kembali." "Patriark, tetua ada apa?" tanya King Ruo heran. "King Ruo, apakah benar kamu pergi memata-matai sekte naga angin hitam?" "Benar Patriark, aku baru saja kembali." "King Ruo, apakah kamu tahu tindakan sembronomu itu akan memancing masalah lain?" "Patriark, apa maksudnya? Jelaskan dengan benar sehingga aku paham dengan apa yang kalian maksud," ucap King Ruo yang terlihat tidak senang. "Ruo 500 km arah timur telah bergerak 500.000 murid sekte naga angin hitam. Mereka mulai bergerak ke arah sekte Gunung Emas," ucap King Ruyue menjelaskan. "Apakah kamu tahu alasannya? Itu karena mereka ingin menangkapmu," ucap Tetua Zhengli terlihat tak berdaya. "Hahaha." King Ruo tertawa keras, sehingga membuat semua orang heran, bagaimana dia bisa tertawa seperti itu. Saat suasana genting akan menghampiri, batin Molin. "Patriark, Anda terlalu melebih-lebihkan mereka. Mereka memang menang dalam jumlah, tetapi mereka kalah dalam kualitas. Aku baru saja memasuki sekte mereka dan mengetahui semua informasi yang terkait dengan mereka. Selain itu, aku bahkan tidak menyisakan satu item pun di dalam gudang penyimpanan mereka. Patriark, sejak kapan Anda mulai takut dengan kekuatan yang tidak seberapa itu?" ucapnya sambil menatap tajam pada Molin. Molin merasa wajahnya terbakar, lalu mulai menyadari kesalahannya. Sejak kapan penyerangan dilakukan tanpa pengawasan terlebih dahulu? Tindakan King Ruo merupakan hal yang tepat, yaitu dengan memata-matai musuh terlebih dahulu. King Ruo mengibaskan tangannya. Muncul jutaan item sumber daya menumpuk, bahkan seluruh ruangan aula istana puncak itu penuh hingga hanya menyisakan beberapa tempat untuk mereka berdiri. Bahkan harta itu sampai keluar dari bangunan istana tersebut. Mata semua orang memandang tumpukan sumber daya itu dengan takjub. Ini sungguh kekayaan yang sangat banyak. Jika mereka tahu harta itu sudah dibagi dua, ada kemungkinan mereka akan muntah darah. Ruo
bagaimana kamu melakukannya? Tanya King Ruyue kagum. Nenek, hal-hal seperti ini adalah hal mudah bagiku. Baiklah, aku akan menjelaskan informasi terkait dengan pasukan mereka. Dari jumlah 500.000 murid itu terdiri 300.000 murid tingkat kaisar, 100.000 murid tingkat pertapa, 50.000 tingkat spiritual dan 50.000 tingkat dewa yang terdiri dari 25 kultivator tingkat dewa bumi dan 5 kultivator dewa tingkat langit, ucap King Ruo mengakhiri laporannya. Walaupun demikian, dengan jumlah yang sangat banyak itu, bagaimana kita menghadapinya? Tanya Lin Feng. Jika mereka menyerang, itu suatu keberuntungan kita, alasannya jelas. Kita tidak perlu meninggalkan sekte, selain itu kita tidak perlu susah payah untuk menjarah hartanya karena sudah ada di depan mata, ucap King Ruo. Patriark, aku ada ide, karena masih ada waktu setidaknya 2 hari lagi, segera kumpulkan para tetua tingkat tinggi, serta para wakil pemimpin sekarang juga, ucap King Ruo. Baiklah, Lin Feng, tetua Zhengli, segera panggil mereka semua, ucap Patriark Molin, lalu kedua orang itu menghilang. Tidak beberapa lama, ribuan murid muncul untuk merapikan sumber daya yang menumpuk tersebut. Patriark, nenek, aku pergi sebentar, ucapnya lalu pergi ke villa gerbang perak menemui King Ling dan Zilong. Sus, King Ruo muncul di dalam kamarnya. Kakak Ruo, ada apa? Tanya King Ling yang melihat gelagat King Ruo yang sepertinya agak khawatir. Ling cepat masuklah, ucapnya sambil membuka celah dimensi dunia jiwanya, lalu tanpa bertanya King Ling langsung membawa Zilong masuk. Sus, King Ruo lalu kembali ke aula istana Gunung Puncak. Di aula istana, telah berkumpul para wakil pemimpin, tetua tingkat tinggi dan tetua tingkat rendah. Mereka terlihat bingung karena dikumpulkan secara tiba-tiba. Para wakil pemimpin, para tetua, terima kasih telah datang. Ada hal yang sangat penting yang akan kita bicarakan, tetapi kita masih menunggu King Ruo, ucap Patriark Molin yang membuat mereka semakin bingung. Sus, King Ruo muncul. Semua mata lalu menatap padanya. King Ruo, kita mulai saja, silahkan sampaikan idemu itu, ucap Patriark Molin. Baik, para tetua sekalian, saat ini 500 km dari arah timur telah bergerak pasukan Sekte Naga Angin Hitam dengan kekuatan 500.000 pasukan, ucap King Ruo menjelaskan dengan rinci kekuatan musuh tersebut. Semua wajah menjadi tegang. Apa yang harus mereka lakukan dengan pasukan yang begitu banyak? Para tetua, masih ada waktu 2 hari lagi mereka akan sampai. Aku memiliki cara untuk melawan mereka, tetapi aku perlu bantuan para tetua semuanya, ucap King Ruo. King Ruo, jelaskan caramu itu, ucap Patriark Molin tidak sabar. Baik, Patriark, cara ini memerlukan pengorbanan. Caranya jadikan Gunung Timur sebagai wilayah pertempuran lalu pancing musuh ke wilayah tengah. Kita akan menyerang dari sisi barat, utara dan selatan. Selain itu siapkan 20.000 murid untuk menutup dari arah timur sehingga mereka benar-benar terkurung. Aku akan mengajarkan teknik mantra formasi tombak langit dan memasang mantra perlindungan pada ketiga puncak gunung. Sus, muncul 100 peti besar. Para wakil pemimpin bagikan pada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, ucap King Ruo mengakhiri pembicaraannya. Baik, ucap para pemimpin sambil mengambil peti-peti tersebut. Saat mereka melihat isi peti tersebut, wajah mereka menegang kaku. Apakah ini benar-benar nyata? Ucap semua orang menatap isi peti dengan takjub. Keesokan pagi harinya, Sekte Gunung Emas terlihat sangat sepi dan benar-benar tidak ada aktivitas sama sekali hingga menjelang malam. Tiba-tiba dari puncak gunung terlihat beberapa sinar melesat ke langit. Semakin lama sinar-sinar tersebut semakin banyak menjadi ratusan hingga ribuan. Menjelang pagi, masih ada beberapa ledakan yang terlihat. Menjelang siang, suasana sekte berubah menjadi hangat dengan ledakan aura yang kuat di setiap puncak gunung. Dung, 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 tiba-tiba suara lonceng berturut-turut bergema. Swos, swos. Ribuan cahaya melesat dari segala arah menuju lapangan bela diri di puncak gunung utama. Di atas panggung utama telah hadir para petinggi sekte yaitu Patriark,
Tetua Agung, 4 wakil pemimpin dan para tetua tingkat tinggi serta tetua tingkat rendah. Mereka menatap para murid yang datang dengan tatapan bahagia. Di lapangan telah berkumpul 125.000 murid, terdiri dari 25.000 ranah pertapa, 50.000 ranah spiritual dan 50.000 ranah tingkat dewa. Di antara mereka terdapat 100 ranah dewa bumi dan 5 orang ranah dewa langit. Molin dan King Ruyue juga sudah menjadi pendekar dewa tingkat langit. Sungguh kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan saat melihat lompatan kekuatan yang begitu luar biasa. Sus, King Ruo muncul lalu mendarat di atas panggung. Mata semua orang menatap King Ruo dengan hormat. Pemuda antah berantah dari wilayah barat itu telah menjadi pilar dan penyokong kekuatan yang dimiliki oleh Sekte Gunung Emas saat ini. Para murid, dalam waktu 10 atau 11 jam lagi kita akan diserang oleh musuh. Oleh karena itu kita akan bersiap-siap. Strategi pertahanan akan dijelaskan oleh King Ruo, ucap Molin. Baik, kita mulai, ucap King Ruo lalu menjelaskan strategi tersebut dengan rinci. Selain itu King Ruo juga mengajarkan teknik mantra formasi tombak langit, serta teknik mantra cakram ling untuk melindungi puncak gunung. Setelah berpanjang lebar memberi penjelasan, King Ruo lalu menatap semua murid. Apakah kalian paham? Teriak King Ruo. Siap, kami paham, jawab mereka bersamaan. Jika demikian, bergerak, ucap Molin lalu semua murid bergerak ke segala arah melakukan tugas yang telah dijelaskan oleh King Ruo. Sambil menunggu para murid bekerja, King Ruo dan para petinggi sekte membicarakan strategi lanjutan. Di dunia jiwa King Ruo, Qiongdu, Qiongda, Tian Feng dan Tian Luye sedang berusaha naik tingkat menjadi kultivator tingkat dewa. Sebelumnya di Kekaisaran Wei, kekuatan mereka hanya berada di tingkat pertapa suci lalu dalam perjalanan mereka naik ke tingkat ranah spiritual. Ayo, paman pasti bisa, ucap Zilong yang bermain dengan Huli Bai dan Huli Hei menyemangati keempat pemuda tersebut. Di wilayah bagian barat dunia jiwa King Ruo, semua orang juga sedang berusaha naik tingkat karena tenaga mereka akan dibutuhkan dalam perang ini. Di luar dunia jiwa, di lapangan bela diri puncak gunung utama, para petinggi sekte terlihat senang dan tegang secara bersamaan. Mereka senang dengan lompatan kultivasi murid yang luar biasa tetapi juga tegang dengan perbedaan jumlah yang sangat banyak. Mereka juga khawatir dengan 125.000 murid melawan 500.000 pasukan musuh, sungguh perbedaan jumlah yang sangat banyak. Patriark, apakah kita perlu mencari bantuan dari sekte lain? Tanya wakil pemimpin Meng Tian pada Patriark Molin. Patriark Molin lalu menatap King Ruo. King Ruo, bagaimana menurutmu? Ucap Molin terlihat ragu. Wakil pemimpin, jangan ragu. Sebenarnya kita dalam perang ini sangat diuntungkan, karena mereka datang sendiri. Jika cara yang telah aku sampaikan sebelumnya berhasil, itu sama saja mereka memasuki gerbang kematian mereka sendiri, ucap King Ruo menjelaskan. Para tetua sekalian, mari kita bermain hitung-hitungan. Dari 500.000 pasukan yang datang, mereka terdiri dari 300.000 ranah kaisar, 100.000 ranah pertapa, 50.000 ranah spiritual dan 50.000 kultivator tingkat dewa. Selain itu di pihak mereka hanya ada 25 orang kultivator tingkat dewa bumi dan 5 kultivator tingkat dewa langit. Sedangkan di pihak kita dari 125.000 murid, ada 25.000 murid tingkat pertapa, 50.000 tingkat spiritual, dan 50.000 tingkat dewa. Selain itu, dari 50.000 ranah dewa, kita memiliki 100 dewa bumi dan 5 tingkat dewa langit. Dapat disimpulkan bahwa kita unggul dalam kualitas, walaupun kita kalah jumlah. Yang membuat mereka lebih banyak, karena mereka melibatkan ranah tingkat kaisar, sedangkan kita tidak, ucap King Ruo tegas membuat semua orang di dalam ruangan itu berpikir jernih. Benar, kita hanya kalah 125.000 murid tingkat pertapa, selebihnya kita unggul dalam kualitas, ucap Lin Feng yang diikuti anggukan para tetua tingkat lainnya. Akhirnya kecemasan mereka berkurang. King Ruo, apa tindakan kita selanjutnya? Tanya tetua Zheng Li. Kita hanya menunggu. Saat mereka datang,
Kita langsung menyerang, ucapnya mantap. Tiba-tiba dari arah timur, ledakan aura yang sangat kuat mendekat ke arah gunung. Para murid sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Sus, King Ruo terbang memimpin 25.000 pasukan menyambut kedatangan musuh. Hahaha, Tetua Heian, Tetua Siesue, apakah kalian tidak belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Patriark Mogui Hei? Ucap King Ruo memprovokasi mereka. Bangsaat, kembalikan barang-barang kami yang telah kau curi bajingan, jika tidak, maka aku akan meratakan sekte Gunung Emas ini menjadi padang pasir, ucap Tetua Heian dengan marah. Heian bangsat, jika kau mampu, ambil sendiri, tapi apakah kalian yakin dapat melakukannya? Para tetua tolol, hahaha, kalian sungguh lucu, menjaga harta di tempat sendiri saja tidak mampu, apalagi ingin mengambil di tempat orang lain, ucap King Ruo sambil tertawa keras terus memprovokasi. Bangsaat, aku akan menghancurkanmu, teriak Heian marah. Ratakan tempat ini, teriaknya marah karena terprovokasi. Ledakan aura dari para ranah dewa meledak. Sus, mereka lalu bergerak dan menyerang dengan beringas. Wush, wush, buom, buom. Ledakan demi ledakan saling bersahut-sahutan saat pukulan beradu. Satu persatu murid dari kedua belah pihak saling berjatuhan. Mundur, teriak King Ruo lalu membawa para murid bergerak mundur secara perlahan. Hahaha, kalian semua hanya daging cincang, ucap tawa Siesue dengan sombong saat melihat pasukan dari Sekte Gunung Emas dapat dipukul mundur. Bunuh mereka semua, teriak Tetua Heian sambil terus bergerak dan menyerang. Pertarungan sengit terus berkecamuk. Sambil menahan serangan, secara perlahan pasukan Sekte Gunung Emas bergerak mundur ke puncak gunung utama. Molin, King Ruyue, keluar kalian, jika tidak, aku tidak akan bermurah hati, teriak Tetua Heian dengan sangat sombong. Sus, Patriark Molin dan King Ruyue keluar. Heian, rambut putihmu sepertinya tidak menunjukkan kebijaksanaanmu dalam berpikir. Apakah kau pikir kami dengan mudah membiarkan kalian masuk ke dalam wilayah utama kami? Ucap Molin sambil tersenyum sinis. Sus, Patriark Guisi muncul bersama para tetua lainnya. Wajahnya pucat dengan pakaian lusuh serta beberapa luka bekas siksaan. Apakah kalian masih ingat mereka? Ucap King Ruo sambil melempar para tawanan tersebut. Patriark Guisi, teriak Siesue lalu menyambut tubuh Guisi yang terlihat sangat lemah. Hahaha, tidak ada satupun kalian yang akan pergi, ucap tawa King Ruyue memecah perhatian mereka. Duk, jantung Heian dan Siesue berdetak dengan kencang. Cepat tinggalkan tempat ini segera, ucap Guihe dengan suara yang sangat lemah. Heian dan Siesue lalu menyadari kesalahannya. Bangsat ini jebakan, cepat mundur, teriak Heian. Ledakan, teriak King Ruo dengan keras. Boom, pilar-pilar raksasa muncul dari berbagai arah, lalu meledakkan apa saja yang dilewatinya. Satu persatu murid Sekte Naga Angin Hitam diledakkan. Pertempuran terjadi sekali lagi, kali ini para murid dari Sekte Naga Angin Hitam menjadi sasaran empuk pilar tombak raksasa tersebut bahkan dengan mudah membunuh para ranah dewa. Jenis mantra formasi apa ini? Ucap Heian sedih dan panik. Sambil terus menghalau pilar-pilar raksasa tersebut. Bergerak mundur ke arah timur. Teriaknya memberi perintah. Di wilayah timur tiba-tiba muncul 20.000 murid tingkat dewa dari Sekte Gunung Emas menutup jalan keluar para murid Sekte Naga Hitam yang ingin melarikan diri. Di tangan para murid, mereka semua memegang bola kristal berwarna biru yang berdengung-dengung. Dipimpin oleh Tetua Zhengli, para murid tersebut lalu bergerak secara perlahan dan benar-benar menutupi wilayah timur. Haha, ubah mereka menjadi abu, teriak King Ruo. Bola-bola kristal tersebut lalu menembakkan 7 pilar raksasa berwarna keemasan. Buom, para murid di bawah ranah dewa diubah menjadi kabut darah. Tetua Heian dan Siesue benar-benar putus asa saat mereka melihat para murid diubah menjadi kabut darah. Ini sungguh ladang pembantaian, ucapnya sedih sambil menyesali kebodohannya yang bertindak gegabah dengan datang menyerang. Dalam waktu singkat,
Semua murid tingkat kaisar, tingkat pertapa hingga tingkat spiritual benar-benar dimusnahkan. Sedangkan 50.000 murid tingkat dewa, mereka dengan susah payah menahan serangan pilar-pilar tombak raksasa tersebut. Yang lebih menyakitkan adalah mereka benar-benar terkurung dari 4 sisi. Secara perlahan jumlah mereka mulai berkurang. Dari 50.000 kini hanya tersisa setengahnya, tetapi pilar-pilar emas tersebut terus berdatangan dari berbagai arah seperti hujan yang tercurah dari langit. Serang dari satu sisi, dan buat perisai dari ketiga sisi lainnya, ucap Xie Sui dengan marah. Mereka lalu bergerak ke arah timur dan menyerang 20.000 murid yang berjaga. Dengan susah payah, mereka terus berusaha menerobos barisan para murid dari Sekte Gunung Emas. Ini berhasil, terus bergerak ke arah timur. Teriak Heian dan Xie Sui sambil terus menghalau serangan tombak-tombak raksasa yang terus-menerus menyerang mereka. Dari 500.000 murid yang pergi kini hanya tersisa 5.000 murid yang dapat melarikan diri. Dengan kecepatan tinggi, mereka terus bergerak pergi. Ini kekalahan yang sangat memalukan, ucap Heian sambil terus bergerak tanpa henti untuk kembali ke sekte. Di Sekte Gunung Emas, ledakan kegembiraan terpancar dari wajah setiap orang. Walaupun mengalami kerugian karena ada ribuan murid yang mati, tetapi mereka dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Mereka semua kelelahan dan sudah tidak memiliki tenaga, karena penggunaan mantra formasi tombak langit benar-benar menguras kekuatan mereka. Di tempat lain, di Gunung Dimian, Sue Wu dan keempat saudaranya, Jin Han, Jin Du dan Jin Se dipimpin oleh tetua Sen Qi memporak-porandakan Gunung Dimian yang menjadi markas utama Sekte Naga Angin Hitam, tanpa membiarkan satupun bangunan tersisa. Gunung hijau yang indah tersebut kini benar-benar menjadi reruntuhan batu dan pasir. 2 hari kemudian, Heian dan Xie Sui bersama pasukan yang tersisa tiba di kota rusa untuk memulihkan diri. Tujuan mereka selain untuk memulihkan diri adalah untuk membeli berbagai sumber daya yang diperlukan, karena sebelumnya sumber daya sekte mereka benar-benar sudah dikuras oleh King Ruo. Kota Rusa merupakan kota terdekat dengan wilayah Gunung Dimian yang merupakan kota alkemis dengan klan Ziliao sebagai penghasil obat-obatan yang termasyur seperti pil embun emas, pil hati ungu dan berbagai sumber daya lainnya. Kedatangan mereka dengan tampilan kusut di kota tersebut membuat semua orang ketakutan. Aku harap mereka tidak akan membuat masalah, ucap para penduduk kota dengan wajah cemas. Setelah selesai memulihkan diri serta membeli barang yang diperlukan, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya mereka di Gunung Dimian, teriakan raungan Heian dan Xie Sui bergema. Di hadapan mereka kini hanya ada gurun tumpukan batu dan pasir, tidak ada lagi Gunung Dimian yang indah, yang sejuk dengan bangunan dan istana, bahkan tidak ada satupun pohon yang tersisa. Di tengah gurun tersebut berdiri sebuah bendera putih dengan gambar gunung emas yang dilingkari naga ungu terlindung oleh mantra formasi tingkat tinggi berdiri dengan tegak. Sungguh kemalangan yang tidak terduga, mata Heian menerawang. Wajah tuanya terlihat berubah-ubah mengingat rentenan kegagalan yang dialami oleh sektenya mulai dari terbunuhnya Patriark Mogui Hei, raibnya harta di gudang penyimpanan, gagal menyerang kedua kalinya, kini mereka tidak memiliki tempat untuk kembali. Xie Sui akhirnya menemukan alasan mengapa mereka tidak diburu sebelumnya, karena Sekte Gunung Emas dengan sengaja ingin memperlihatkan kehancuran sekte mereka. Teriaknya sekali lagi lalu menatap Heian. Heian, ini semua karena ulahmu, teriaknya kasar. Xie Sui, jangan pernah mengucapkan hal seperti itu. Apakah kamu pikir aku bahagia dengan kekalahan ini? Ucap Heian mulai marah. Heian, jika kau tidak bertindak gegabah, ini semua tidak akan pernah terjadi. Teriaknya sengit. Melihat pertengkaran itu, para murid hanya bisa melihat dengan muram, lidah mereka keluh lalu satu persatu para murid pergi. Tidak ada lagi yang dapat diharapkan. Tidak ada sumber daya, tidak ada rumah, dan bahkan dua tetua agung mereka mulai bertengkar. Selain itu, jumlah pasukan yang ada bahkan lebih sedikit dari sekte kecil. Setelah para murid pergi, terdengar ledakan yang saling bersahut-sahutan.
Akhirnya kedua tetua tersebut bertarung dan saling menyerang. Di tempat lain, 3 hari kemudian, berita kekalahan Sekte Naga Angin Hitam menyebar ke segala arah. Sekali lagi gabungan dua kekuatan sekte itu dikalahkan, bahkan kini sekte tersebut tidak lagi memiliki rumah, sehingga sekali lagi nama Sekte Gunung Emas dikokohkan menjadi sekte aliran putih terkuat. Berita kehebatan Sekte Gunung Emas yang dapat menghancurkan 500.000 pasukan dengan 125.000 murid menjadi pembicaraan hangat. Siapa nama yang paling berpengaruh di sana? Sekali lagi nama King Ruo muncul sebagai kunci dari kemenangan tersebut, yaitu sebagai seorang pengatur strategi ulung yang hebat. Di Sekte Gunung Emas, Tetua Senki dan pasukan yang dikirim oleh King Ruo ke Gunung Dimian telah kembali. Mereka tiba di Villa Gerbang Perak disambut langsung oleh King Ruo. Penguasa muda, kami sudah meratakan gunung tersebut menjadi tumpukan pasir dan batu, ucap Xie Wu melaporkan perjalanannya dengan rinci. Hahaha, terima kasih, ucap King Ruo senang sambil menatap mereka dengan bangga. Kalian beristirahatlah, ucapnya sambil membuka celah dimensi dunia jiwanya. Sus. Xie Wu dan rombongannya menghilang. Tetua, terima kasih, ucap King Ruo menatap Tetua Senki dengan hormat. Tetua, sekte akan mengadakan pemakaman agung selama 7 hari. Silahkan tetua beristirahat, ucap King Ruo sambil mengeluarkan satu buah peti besar dan menyerahkannya pada Tetua Senki. Penguasa muda, ini sangat banyak sekali, ucap Tetua Senki. Aku akan sangat kecewa jika tetua menolaknya, balas King Ruo tulus. Baiklah, pemberian penguasa muda aku terima, ucapnya senang. Penguasa muda, terima kasih, ucapnya lalu pergi ke dalam kamarnya. 3 hari kemudian berita lain menyebar, bahwa Gunung Dimian kini telah berubah menjadi tumpukan pasir dan batu. Banyak orang yang tidak percaya dengan berita tersebut terus berdatangan ke Gunung Dimian untuk melihat kebenaran dari berita tersebut. Di Istana Puncak Gunung Barat, kini Istana Puncak Gunung Barat dijadikan sebagai aula utama, sementara sebelum Istana Puncak Gunung Utama dibangun kembali. Di dalam aula istana, King Ruyue, Patriark Molin, dan semua petinggi sekte sedang membahas strategi kerja dan tindak lanjut atas perang yang telah terjadi dan menerima laporan akhir. Semuanya, selain kerusakan Gunung Timur dan Gunung Utama yang sangat parah, kita juga kehilangan banyak murid. Serangan pertama kita kehilangan 35.000 murid dan serangan kedua kita kehilangan 30.000 murid, ucap Lin Feng melapor. Mereka semua menggelengkan kepalanya. Sungguh kehilangan yang sangat banyak, ucap Molin sedih sambil terus melanjutkan agenda pertemuan mereka. Setidaknya kita akan membutuhkan beberapa bulan untuk membangun kembali wilayah puncak dan wilayah timur, ucap Patriark Molin. Lin Feng dan Zheng Li, tugas ini aku serahkan padamu. Tugas ini akan kita laksanakan setelah pemakaman agung, ucap King Ruyue. King Ruo muncul di dalam aula istana. Semua mata terarah padanya, mereka semua yang hadir menatapnya dengan hormat lalu semua orang berdiri. Hormat pada wakil pemimpin puncak utama, ucap semua orang dengan hormat. King Ruo bingung bagaimana menanggapinya. King Ruo, kami semua telah sepakat menjadikan dirimu sebagai wakil pemimpin puncak utama, ucap Patriark Molin dengan serius. Tapi Patriark, ucap King Ruo merasa tidak enak. Tidak ada kata tapi. Kami telah sepakat, upacara pengangkatan wakil pemimpin puncak utama akan segera dilaksanakan 1 minggu kemudian, ucap Molin yang diikuti anggukan semua orang. Haha, selamat wakil pemimpin, ucap Lin Feng sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu diikuti oleh semua orang. Tetua Zheng Li lalu berdiri dan menghampiri King Ruo lalu menyerahkan lencana giok biru padanya. Kembalikan lencana giok putihmu. Karena itu sudah tidak cocok lagi, ucap Tetua Zheng Li sambil tersenyum hangat. Akhirnya King Ruo menyerah dan menerima keputusan tersebut lalu menyerahkan giok putihnya. Mengangkat wakil pemimpin puncak utama adalah kali pertamanya dilakukan di Sekte Gunung Emas. Dari beberapa generasi sebelumnya tidak pernah dilakukan hal yang demikian. Selama ini hanya ada 4 wakil pemimpin, yang menjadi pemimpin puncak gunung lainnya,
sehingga dengan diangkatnya King Ruo menjadi wakil pemimpin puncak utama menjadi wajah baru bagi Sekte Gunung Emas. "Terima kasih Patriark," ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. "Ruo selamat nak," ucap King Ruyue dengan bahagia. "Wakil pemimpin puncak, bagaimana kita menyikapi masalah kehilangan murid yang sangat banyak ini?" tanya Patriark Molin mulai mengubah panggilannya pada King Ruo. King Ruo agak kikuk dipanggil dengan sebutan seperti itu. "Aku terlebih dahulu ingin mendengar pendapat dari para wakil pemimpin yang lain," ucapnya. "Aku rasa merekrut murid secara besar-besaran sangat penting untuk dilakukan untuk menutupi jumlah kekurangan yang ada," ucap wakil pemimpin Barat Nangong Chen. "Aku rasa kita harus segera melakukannya, karena dengan jumlah yang banyak berkurang ini akan mempengaruhi kekuatan kita," ucap wakil pemimpin Timur Moching. "Lalu bagaimana yang lainnya?" tanya King Ruyue. Semua orang setuju dan merasa perlu untuk melakukan perekrutan murid secara besar-besaran mengingat jumlah murid yang banyak sangat berkurang. Para wakil pemimpin, "Maaf aku kurang menyetujui ide itu. Alasannya adalah pertama kita harus membangun sekte terlebih dahulu, karena pembangunan memerlukan banyak biaya. Selain itu saat ini kesiapan kita dalam melakukan perekrutan tersebut belum matang. Alasan kedua, kuantitas tidak akan memberi banyak manfaat, mengapa tidak kita tingkatkan kualitas para murid yang ada? Dan alasan ketiga adalah dengan melakukan perekrutan secara besar-besaran maka para musuh akan mengetahui bahwa kita lemah, sehingga bisa saja mereka datang menyerang dan lebih berbahaya adalah memberi peluang pada para musuh masuk sebagai penyusup. Hal utama yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan secara ekstrim," ucap King Ruo tegas. Semua mata bersinar, mereka memandang King Ruo dengan kagum. "Sungguh jenius ulung dan pemikir yang hebat," ucap kerumunan. "Aku sangat setuju," ucap Lin Feng yang diikuti oleh semua orang. "Baiklah, pertemuan hari ini kita akhiri, ingat tugas utama kita adalah membangun kualitas bukan kuantitas," ucap Patriark Molin dengan mantap lalu semua orang membubarkan diri. King Ruo kembali ke Villa Gerbang Perak. Di halaman villa telah berkumpul para anggota faksi Liga Raja Wali Perak. Mereka menatap King Ruo dengan wajah cerah. "Hormat pada wakil pemimpin puncak utama," ucap semua orang dengan penuh semangat. King Ruo terkejut dengan penyambutan itu, bagaimana mereka bisa tahu secepat itu. Tiba-tiba muncul tetua Zheng Li dengan senyum ramahnya. "Selamat kepada wakil pemimpin puncak utama," ucapnya dengan hormat. Akhirnya King Ruo paham bahwa itu ulah tetua Zheng Li yang memberitahu semua orang. "Guru, terima kasih," ucap King Ruo dengan hormat lalu menangkupkan tangannya pada semua orang. "Saudara King Ruo, maaf maksudku wakil pemimpin," ucap King He Long kikuk. "Hahaha." King Ruo tertawa keras saat melihat tingkah kikuk King He Long yang memanggilnya wakil pemimpin. "Panggil aku dengan cara seperti biasanya," ucap King Ruo sambil menatap semua orang. "Baiklah, Saudara Ruo, kami semua hadir di sini untuk memperbaiki dan membangun markas ini menjadi lebih baik," ucap King He Long senang. "Jika kalian tidak keberatan, maka baiklah mari kita lakukan," ucap King Ruo. 1 minggu kemudian, lonceng bergema dengan keras memecah keheningan pagi yang masih dingin. Semua murid berkumpul di lapangan beladiri puncak barat. Di atas panggung, telah hadir para petinggi sekte, mereka terlihat bahagia. Para murid juga sangat senang, setelah melewati masa sulit kini mereka boleh berkumpul sekali lagi untuk merayakan pengangkatan wakil pemimpin puncak utama. Swos, para murid terus berdatangan. Semakin siang semakin banyak yang datang hingga lapangan yang luas tersebut kini terlihat sempit. Pemandangan baru dalam barisan para murid adalah adanya kelompok baru yaitu para ranah dewa tingkat bumi yang dari sebelumnya berjumlah 25 menjadi 100 orang. Selain pada barisan para murid, di sisi kiri dan kanan kursi kehormatan juga berdiri 20 ranah dewa tingkat langit. Dalam waktu singkat, wajah Sekte Gunung Emas kini benar-benar berubah, karena telah bermunculan para ranah dewa tingkat bumi dan tingkat langit. King Ruo muncul bersama King Ling dengan Zilong dalam pelukannya menarik perhatian semua murid.
Sungguh seorang dewi sejati, ucap para murid pria. Lihat putranya sangat tampan seperti ayahnya, ucap kerumunan murid sambil menatap King Ruo dan King Ling yang mendarat secara perlahan di panggung. Sungguh keluarga kecil yang sempurna, ucap para petinggi sekte yang memandang King Ruo dengan kagum. Di kursi lain, wakil pemimpin puncak utara Meng Tian hanya bisa mendesah. "Yue, ucapnya pelan sambil mengenang putrinya sambil menatap keluarga kecil King Ruo. Hatinya turut berbahagia, karena orang yang disukai putrinya adalah orang yang baik, orang yang sangat peduli dengan sekte dan terlebih lagi King Ruo sudah menganggapnya sebagai ayah. "Nenek buyut," ucap Zilong yang turun dari gendongan King Ling menghampiri King Ruyue. "Aha, Zilong sayang, kemari nak," ucapnya sambil meraih tubuh Zilong lalu memangkunya. Lin Feng lalu berdiri dan mengambil alih acara. Dung. Lonceng pertama bergema. "Hormat pada langit dan bumi," suara Lin Feng bergema lalu semua orang memberi penghormatan pada langit dan bumi. Dung. Lonceng kedua. "Hormat kepada wakil pemimpin puncak utama King Ruo. Hormat kepada wakil pemimpin puncak utama, semoga membawa sekte dalam kemuliaan," ucap semua orang sambil memberi penghormatan pada King Ruo. Dung. Lonceng ketiga berbunyi sebagai lonceng terakhir. Patriark Molin lalu berdiri dan menyurahkan arak pada gelas giok lalu menyerahkannya pada King Ruo. Arak tersebut sebagai lambang perjanjian abadi antara murid dengan sekte, bahwa mereka akan menjadi bagian dari sekte yang selamanya terikat dalam persaudaraan dan tanggung jawab. Disaksikan oleh para petinggi sekte dan di depan para murid King Ruo lalu meraih gelas giok itu lalu menegak minumannya. "Selamat kepada wakil pemimpin King Ruo," ucap semua orang. Upacara pengangkatan wakil pemimpin puncak utama telah selesai maka acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Patriark, ucap Lin Feng. Satu persatu kata sambutan dimulai dari Patriark, Tetua Agung, para wakil pemimpin lalu yang terakhir dari King Ruo. King Ruo menuju podium lalu menatap semua orang dengan tatapan bangga. "Aku King Ruo adalah bagian dari sekte Gunung Emas. Aku ingin bersama saudara semuanya membangun kualitas bukan kuantitas," ucapnya lalu disambut tepuk tangan yang gemuruh dari para murid. Upacara pengangkatan wakil pemimpin puncak utama itu dilanjutkan dengan perjamuan dan pembagian berbagai buah-buahan abadi pada semua murid. Hingga menjelang malam, semua orang lalu membubarkan diri dan kembali ke tempatnya masing-masing. Di dunia jiwa King Ruo, King Ruo tertidur lelap dengan King Ling dalam pelukannya. Setelah melewati masa sulit di sekte dengan berbagai kegiatan akhirnya mereka bisa beristirahat dengan tenang. Di luar dunia jiwa, seluruh wilayah sekte Gunung Emas terlihat sangat tenang, tidak ada aktivitas yang berlebihan hanya ada pasukan panah angin yang terus berjaga. Dengan hadirnya para ranah Dewa Bumi, maka sekte memiliki satu tambahan pasukan elit lagi yaitu pasukan panah bumi. Sebelumnya hanya ada 4 pasukan elit yaitu pasukan panah angin yang merupakan para ranah tingkat kaisar, pasukan panah perak ranah tingkat pertapa, pasukan panah emas para ranah tingkat spiritual dan pasukan panah hitam yang merupakan para kultivator ranah tingkat dewa. Dan singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Perubahan besar-besaran terjadi di sekte Gunung Emas. Tampak bangunan megah kini kembali berdiri di puncak gunung utama dan di puncak gunung timur. Belajar dari pengalaman karena terus diserang oleh musuh, setiap sudut puncak gunung terpasang mantra formasi tombak langit dengan jumlah yang sangat banyak. Selain itu penjagaan juga dilakukan dengan melibatkan pasukan panah perak. Ide-ide King Ruo tertuang secara total untuk membangun kekuatan sekte Gunung Emas, sehingga kehadirannya di sekte Gunung Emas benar-benar sebagai keberuntungan. Sebagai wakil pemimpin puncak gunung utama, kehadirannya di sekte Gunung Emas juga menjadi penyemangat bagi para murid muda untuk berlomba-lomba meningkatkan diri. Swos, King Ruo muncul di aula istana puncak. "Wakil pemimpin," ucap Patriark Molin menyapa kedatangannya dengan ramah. "Hormat pada Patriark," ucap King Ruo dengan hormat. "Patriark, maksud kedatanganku adalah untuk memohon izin, karena ada urusan yang akan aku kerjakan di luar sekte mungkin dalam waktu yang cukup lama," ucap King Ruo menyampaikan maksud kedatangannya.
Patriark menatap King Ruo cukup lama, tampak seperti sedang berpikir. Baiklah, tapi ingat, jangan lupa untuk kembali, ucap Mo Lin dengan senyum ramahnya. Tentu Patriark, aku akan kembali. Jika terjadi sesuatu yang penting dan genting, jangan ragu untuk menghubungi, aku akan berusaha untuk kembali, ucap King Ruo tegas. Baiklah, aku percaya padamu, ucapnya sambil menepuk-nepuk bahu King Ruo. Patriark, aku undur diri, ucap King Ruo setelah merasa urusannya di aula istana puncak utama telah selesai. King Ruo lalu pergi menuju istana tetua agung. Ruo ucap King Ruyue menyambut kedatangannya. Nenek buyut, ucap Zilong dengan wajah lucunya lalu melompat pada gendongan King Ruyue. Kedatangan King Ruo, King Ling dan Zilong membuat ruangan aula itu menjadi hangat. Sesekali tawa renyah King Ruyue terdengar dari luar sehingga para murid yang berjaga tahu bahwa wakil pemimpin King Ruo ada di dalam istana. King Ruo lalu menjelaskan tujuannya dan memohon restu dari King Ruyue. Sebelum meninggalkan Sekte Gunung Emas, King Ruo juga telah mengatur segala urusan yang terkait dengannya, dengan melibatkan King Helong dan King Hielong serta tetua Zheng Li. Dan sekarang ini, King Ruo sudah meninggalkan Sekte Gunung Emas. Terlihat dua sinar keemasan melesat dengan kecepatan cahaya bergerak ke arah utara. Mereka adalah King Ruo dan tetua Senki. Di dalam dunia jiwa, sesekali King Ling ditemani Zilong melihat dunia luar. Dari dalam dunia jiwa, mereka dapat melihat kota-kota besar, gunung-gunung yang tinggi serta berbagai pemandangan indah. Setelah 1 bulan bergerak tanpa henti, akhirnya mereka tiba di kerajaanmu yang merupakan wilayah Kekaisaran Manchu. Tetua, kita akan beristirahat untuk memulihkan tenaga beberapa hari di kota ini, ucap King Ruo. Baik penguasa muda, balas tetua Senki. Dengan berjalan kaki mereka berdua lalu menyusuri kota itu untuk mencari penginapan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan penginapan mewah dan memasukinya. King Ruo dan tetua Senki disambut pelayan dengan biasa-biasa saja karena penampilannya yang sederhana. Terlebih lagi, tidak ada aura kultivator pada mereka berdua. Di dalam ruangan, tampak banyak mata menatap King Ruo karena penampilannya yang asing. Pelayan, panggilnya. Ya tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap pelayan tersebut. Aku ingin meja terbaik dan makanan terbaik, ucap King Ruo sambil memberikan sebuah kantong berisi 200.000 kristal jiwa. Apakah ini cukup? Ini cukup tuan, ucap pelayan tersebut lalu pergi dengan tergesa-gesa dan memanggil manajer penginapan untuk menangani tamu sederhana yang ternyata kaya raya tersebut. Tuan muda, mari ikut saya, sang manajer tersebut dengan ramah lalu mengarahkan King Ruo dan tetua Senki ke lantai 3. Pelayan penjaga pintu yang meremehkan King Ruo sebelumnya hanya bisa menatap dengan keringat dingin di tubuhnya. Dia yakin, pasti pemuda tersebut orang penting, jika tidak, bagaimana mungkin sikap manajer yang begitu ramah melayaninya. Di lantai 3, King Ruo lalu diarahkan manajer pada sebuah meja mewah dan besar. Selain itu, ada beberapa meja yang besar dan mewah yang telah terisi oleh beberapa orang. Silahkan duduk tuan-tuan. Tunggulah sebentar, para pelayan kami sedang menyiapkan pesanan tuan. Jika tuan memerlukan sesuatu, tuan dapat memanggil saya, ucapnya ramah. Baik, terima kasih nyonya, ucap King Ruo ramah. Setelah pelayan pergi, King Ruo lalu menatap tetua Senki yang terlihat sedang memindai ruangan penginapan tersebut. Tetua, apakah ada yang tidak beres? Tanya King Ruo. Benar, tapi itu mungkin perasaanku saja, ucapnya santai. Sambil menunggu pesanan datang. Tetua, aku ingin bertanya, apakah ada hubungan klan Dewa Awan dengan Pulau Es Biru? Tetua Senki menatap King Ruo dengan penasaran. Mengapa penguasa muda menanyakan hal tersebut? Tetua, saat itu aku berada di kerajaan Daeji, tiba-tiba Jenderal Mochi dari Pulau Es Biru datang menyerang kerajaan tersebut. Pada saat pertempuran mereka menggunakan kekuatan es dan aku merasakan adanya hubungan lencana Shen Yun milik tetua Ming Xing dengan kekuatan es tersebut, ucap King Ruo menjelaskan.
Jadi itu alasan mengapa penguasa muda berada di Pulau Es Biru dan membantu mereka berperang melawan lebah raksasa beracun tersebut. Tanya Tetua Senki. Benar Tetua, saat itu aku lalu terluka parah, sehingga aku tidak sempat untuk bertanya. Saat aku pulih, aku ingin kembali ke Pulau Es Biru tetapi Sekte Gunung Emas diserang. Tetua Senki manggut-manggut. Penguasa muda, yang aku ketahui adalah kami klan Dewa Awan tidak memiliki hubungan apapun dengan Pulau Es Biru, tetapi kita bisa mencari tahu, ucap Tetua Senki. Baik, jika demikian, kita akan memulai pencarian di Pulau Es Biru. Untuk pergi ke sana, kita bisa melewati Gurun Duyao, ucap King Ruo. Para pelayan datang. Mereka membawakan berbagai hidangan yang banyak lalu meletakkannya di atas meja besar tersebut. Selamat menikmati tuan-tuan, ucap pelayan tersebut. Terima kasih, balas King Ruo ramah. Penguasa muda, ucap Tetua Senki menatap King Ruo sambil tersenyum. Oh, apakah Tetua tidak keberatan? Tanya King Ruo senang. Tentu saja tidak, makanan di sini terlalu banyak, jawabnya sambil menatap meja yang telah tersusun banyak dengan berbagai makanan. Baiklah, lalu swus, King Lim muncul dengan gaun biru tersenyum ramah pada Tetua Senki. Salam Tetua Senki, ucap King Lim ramah. Baiklah, waktunya makan, ucap Tetua Senki merasa senang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.